Hai sahabat KKPK, kenalan dengan kecil-kecil punya karya yuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah dan bunda sahabat KKPK yang sudah bergabung di seminar daring kecil-kecil punya karya atau KKPK hari ini. Seneng banget. Perkenalkan, nama saya Fauzia Hafida dari tim marketing communication-nya tim kecil-kecil punya karya. Apa kabarnya nih ayah dan bunda sahabat KKPK yang sudah bergabung hari ini? Senang banget. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk sama-sama kita mencari inspirasi dan mencari ilmu baru terkait literasi. Nah, acara ini adalah bagian dari Bulan Bahasa bersama Kecil-Kecil Punya Karya, sebuah rangkaian acara daring yang berlangsung dari 29 September 2022 untuk merayakan Bulan Bahasa di tahun ini. Dalam acara ini, KKPK mengadakan kompetisi literasi untuk sahabat KKPK serta seminar daring untuk orang tua, guru, dan penggiat literasi. Nah, kira-kira ayah dan bunda sahabat KKPK hari ini sudah bergabung dari mana saja? Silahkan boleh tulis di kolom komentar ya. Bisa sapa-sapa bersama para peserta lainnya. Nah, hari ini kita akan sama-sama menggali ilmu juga nih lewat seminar daring ini bertajuk Pandai Literasi Anak Tumbuh Berprestasi bersama para narasumber inspiratif. Lewat acara pagi hari ini, mudah-mudahan para orang tua, pendidik, serta penggiat literasi bisa sama-sama mendapatkan tambahan semangat untuk menumbuhkan kemampuan literasi pada anak-anak didik serta anak-anak di lingkungan kita. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu ucapan permintaan maaf nih dari Ibu Atalia Praratya sebagai Bunda Literasi Jawa Barat yang kebetulan hari ini berhalangan hadir untuk menjadi narasumber ya. Namun tentu saja kita masih punya dua narasumber lainnya yang tentunya nanti inspiratif banget dan mereka akan berbagi nih cerita mereka seputar dunia literasi. Silahkan ayah dan bunda sahabat KKPK yang ingin bertanya boleh langsung nanti di kolom chat ya ketika narasumber sedang memaparkan penjelasannya. Wah, senang banget nih sudah ada banyak sekali yang hadir. Coba saya chat-nya kita lihat. Wow, ada dari Surabaya, terus ada dari Makassar. Halo Makassar. Terus ada dari Semarang, dari Bekasi, Kulon Progo, ada Bunda Suherna, ada dari Jogja. Wah, alhamdulillah banget ya bisa bergabung semua hari ini. Mudah-mudahan seminar kita hari ini bisa membawa manfaat dan juga semangat baru nih buat ayah dan bunda sekalian. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung panggilkan narasumber yang pertama. Tapi sebelum kita panggilkan narasumber pertama kita, saya akan membacakan sedikit profil singkat dari Kang Iwok Apkori. Ya. Ridwan Apkori atau yang lebih akrab disapa Kang Iwok merupakan penulis yang sudah menulis lebih dari 100 judul buku anak dan remaja di berbagai penerbit tanah air, baik berupa novel, picture book, maupun komik. Bahkan nih beberapa bukunya sudah diterjemahkan pula di Malaysia, Singapura, dan Australia. Penulis yang tinggal di Tasikmalaya ini juga telah memenangkan berbagai lomba kepenulisan, di antaranya penulis terpilih Gerakan Literasi Nasional atau GLN Kemendikbud di tahun 2018, 2019, 2020, dan 2022. Terus juga menjadi penulis terpilih dalam sayembara penulisan bahan literasi yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Jawa Barat pada tahun 2017 dan 2019, serta masih banyak lagi. Selain bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan telekomunikasi, Kang Iwok masih menulis dan akan menulis terus. Ia ingin anak-anak bisa senang dan bahagia ketika membaca cerita-cerita yang ditulisnya. Hobi menulis Kang Iwok ini juga ternyata turun loh kepada kedua putrinya ya. Kedua putrinya masing-masing sudah menerbitkan buku sendiri. Salah satu putrinya, Raya Izara Apkori, menerbitkan novel KKPK berjudul Kembar Tidak Akur pada 2022 ini. Nah, ini dia hasil karya dari Putri Kang Iwok, Raya Izar Apkori. Jadi, Kecil-Kecil Punya Karya ini menerbitkan buku khusus untuk anak-anak yang ditulis oleh anak-anak biasanya usia 6 sampai 12 tahun. Nah, kalau yang ditulis anaknya Kang Iwok ini bentuknya novel ya, tapi KKPK juga punya bentuk komik seperti ini. Nah, ini salah satu komik terbaru KKPK judulnya
Misteri rawon setan. Wah, yang dari Surabaya pasti suka makan rawon ya. Udah banyak ya rawonnya. Nah, itu tadi profil singkat, kita nggak sabar nih mendengar pemaparan Kang Iwok nih tentang manfaat menulis dan menumbuhkan semangat menulis pada anak. Karena kita tahu sendiri Kang Iwok ini udah nulis ratusan judul, bahkan sudah ada yang diterbitkan di negara lain, dan ternyata putrinya bisa menghasilkan karya juga ya. Bagaimana sih tipsnya ya, Ayah dan Bunda, sahabat KKPK pasti penasaran, kita panggil Kang Iwok ya. Halo Kang Iwok. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Kang Iwok bisa bergabung ya di tengah kesibukannya nih Kang Iwok nih akhir pekan. Tekan Senang ya. banget ini Ayah dan Bunda juga sudah banyak yang bergabung di Zoom, padahal ini weekend. Kalau di Bandung ini lagi ini Kang, lagi mendung Hujan. nih. Heeh. Oh, Gimana bener. di Tasik, apakah hujan juga? Di Tasik juga mendung, mendung Mendung nih. juga ya? Heeh, heeh. Kayaknya memang sedang musim ya Kang, tapi jangan Musim sampai lagi mendung gimana ya? ini membuat semangat kita untuk belajar surut ya Kang ya. Betul, betul. Silakan Kang Iwok bisa dimulai, kira-kira bisa sharing nih, kenapa sih Kang Iwok bisa menulisnya bisa produktif banget, bahkan sampai menurunkan, semangat tersebut kepada kedua putrinya. Silakan. Oke. Oke, baik. Terima kasih Kak Fauzia. Selamat pagi teman-teman, ayah bunda yang ada di ini surprise sekali, ini dari mana-mana nih ternyata. Dari Iya Makassar kan, seluruh Indonesia kayaknya ada. di chatnya. Alhamdulillah saat Indonesia kumpul ya pagi hari ini. Betul. Alhamdulillah senang sekali. Terima kasih Kak Fauzia dan KKPK yang sudah mengundang saya hari ini. Jujur saja saya deg-degan sebenarnya. Deg-degan Saya sekaligus juga excited, deg-degan nih ngobrol sama Kang Iwok nih 100 judul. sekaligus senang senang banget di sini. Jadi seperti tadi saya sampaikan ke Kak Fauzia ya bahwa saya izin share screen karena kalau saya nggak share screen, saya nanti ngomongnya kemana mana nih, ngaran ngudul. Boleh boleh, silakan. Jadi Nah, izin ini ya. Ayah dan Bunda sahabat KKPK, sekalian Kak Iwok sedang memaparkan, boleh pertanyaannya ditulis di kolom chat ya. Nanti supaya kita bisa diskusi nih di akhir pemaparannya Kang Iwok ya, Kang Iwok ya. Oke, jadi, sebelumnya pada saat saya diminta untuk menjadi, pembicara ini saya, bingung nih, bingung dan kira-kira apa ya gitu, apa yang perlu saya sampaikan. Karena kalau lihat pengalaman-pengalaman saya dalam pengenalan literasi kepada anak ini sebenarnya, kurang lebih sama dengan apa yang ayah bunda sudah lakukan ya, dengan rata-rata orang tua pasti akan melakukan hal seperti itu. Cuma akhirnya saya lihat di sekeliling rumah apa ya yang bisa saya ceritakan. Dan akhirnya saya tertumbuk ke, lemari buku. Kebetulan di rumah ada 3 lemari buku besar, ya 2 lemari buku itu isinya koleksi buku-buku saya, kemudian 1 lemari isinya buku anak-anak saya, koleksi anak-anak saya, dan saya pikir, "Oh mungkin ini ya yang bisa saya ceritakan berasal dari sini," gitu. Jadi kebetulan di rumah ada sekitar kurang lebih 1.000 judul buku, 1.000 buku yang kami miliki, buku saya, buku anak-anak gitu kan, semuanya, buku ibunya juga. Jadi mungkin ini yang akan saya ceritakan. Kalau masalah tipsnya mungkin nanti ayah bunda bisa lihat bahwa, oh sebenarnya tipsnya sama gitu, mungkin apa yang pernah saya lakukan juga ayah bunda juga pernah lakukan. Cuma mudah-mudahan ada tips lain yang mungkin belum pernah ayah bunda lakukan, yang mungkin nanti bisa terapkan juga. Ini sebenarnya apa itu literasi ya, ini sebenarnya nggak usah diceritain ya, ini biar gaya aja presentasinya saya sebutkan. Yang jelas, literasi memang sudah menjadi agenda dunia ya, bahkan organisasi PBB, UNESCO juga sudah, mencanangkan, tentang kepedulian mereka tentang literasi di dunia gitu. Jadi, literasi mungkin kalau misalnya di kita sebut literasi adalah seperangkat menurut UNESCO ya, seperangkat keterampilan nyata terutama keterampilan dalam membaca dan menulis. Ini mungkin yang harus di, bold line atau digarisbawahi bahwa keterampilan membaca dan menulis apapun bentuknya, kegiatan atau keterampilan baca menulis itu adalah literasi. Ini kita nggak usah bahas literasi ya, kan kita intinya tentang pengalaman saya dalam menerapkan literasi di dalam keluarga. Nah ini sebenarnya seperti saya bilang bahwa kemungkinan tips-tips saya itu tidak akan berbeda dengan apa yang pernah ayah bunda lakukan. Dongeng sebelum tidur ini jauh
hari dulu pada saat anak-anak saya masih kecil. Ini dongeng sebelum tidur adalah sebuah kegiatan yang memang rutin kita lakukan. Kenapa? Karena, ini saya dulunya mikirnya ini bukan hanya sekedar membacakan cerita, tapi ini adalah bonding antara ayah dan anak, ibu dan anak, gitu. Jadi yang mereka tuntut sebenarnya bukan hanya membacakan cerita di dalam sebuah buku, tapi mereka ingin kedekatan antara orang tua dan anak. Apalagi ini, saya mungkin sibuk ya, karena namanya orang tua atau ayah gitu kan, rata-rata bekerja seharian di luar. Jadi anak-anak butuh kedekatan secara emosional, secara dekat gitu. Jadi dongeng sebelum tidur ini bukan hanya membacakan cerita, tapi kedekatan. Kita tidur, bareng-bareng di satu tempat tidur, anak-anak nempel, bercerita. Ini seperti kita lihat di gambar ya. Di sini ada, kontak mata antara ayah dan anak, kemudian ada tawa bareng, ada cerita bareng, ngobrol bareng, itu intinya sebenarnya. Jadi dongeng sebelum tidur itu adalah, sejak kecil ya, itu memang saya coba terapkan, itu membacakan cerita ke anak-anak, gitu kan ceritanya. Bahkan kalau misalnya ada yang bilang, "Kang, tapi kan saya nggak punya buku," gitu. Buku-buku cerita anak di rumah itu, sedikit sekali gitu. Jadi kalau dibacakan itu lagi bosan. Ini dongeng sebelum tidur itu bukan hanya membacakan buku, tapi kita mendongeng. Tapi saya nggak bisa mendongeng, itu juga bukan alasan. Itu bukan alasan, karena mendongeng itu anak-anak tidak menuntut sebuah dongeng yang struktur baik, dongeng yang seru segala macam. Anak-anak cuma butuh kita bercerita, kita ngobrol dengan anak. Katakan gini, kalau saya misalnya nggak bisa dongeng, simpel. Kadang-kadang saya misalnya kondisi masih capek gitu kan. Kemudian anak-anak juga cerita sebelum tidur. Oke gitu kan, saya tinggal cerita apa ya sekarang. Nggak kebersit harus menceritakan sesuatu yang gimana gitu. Saya cuma tinggal saya pikir gini. Misalnya ada kucing. Oke, kita cerita tentang kucing. Ada seekor kucing. Kucing itu bulunya apa ya? Karena, ayah bunda mungkin pernah pernah mengalami lah gitu. Anak-anak itu pada saat kita mendongeng itu akan ramai sendiri, akan sibuk sendiri, akan ikut Nanya bercerita. terus malah ya, Kang, ya? Betul, jadi kita nggak punya cerita pun nggak masalah, kita pancing aja dulu. Ada seekor kucing gitu, ada seekor kucing yang kelaparan. Kucing itu bulunya apa ya gitu. Nah itu anak bilang, ada putih, hitam gitu kan, biru, merah, terserah. Nggak usah protes, nggak ada kucing warna merah, nggak usah, biarin. Itu namanya anak berimajinasi gitu kan. Nggak usah protes masalah bulunya merah, nggak usah protes masalah bulunya biru, biarin aja biar anak ini. Oke, misalnya bulunya warnanya hitam, kucing itu ternyata lapar gitu, dia datang. Dia datang mencari makan gitu. Dia datang ke rumah siapa ya? Nah, sebutin nama anaknya. Oh, dia datang ke rumahnya Raya gitu. Dia akan bilang, "Halo Raya, aku lapar." Anaknya nanti protes. Ayah, kucing itu nggak bisa ngomong gitu. Oh iya, nggak bisa. Kucing ngomongnya apa ya? Meong katanya. Meong gitu. Nah, gitu kan kita ke anak-anak dipancing kan, dipancing. Jadi kita nggak cerita pun anak-anak yang akan bercerita, anak-anak yang akan protes gitu. Gitu, seperti itu. Jadi, nanti misalnya, "Oh, kucingnya lapar, kita kasih makan." Kucing makannya apa ya? Pancing lagi, kita nggak punya cerita, tapi kita bisa mancing anak untuk bercerita. Kucing makannya ikan, gitu. Makannya ayam, makannya apa. Itu anak-anak bercerita. Bahkan saya pernah juga, bercerita yang saya bingung, apa ya? Saya pikir, oh cerita tentang bebek, gitu, bebek. Akhirnya, saya cerita, ada seekor bebek, dia dan teman-temannya sedang berjalan gitu, melewati sebuah ladang. Dan anaknya langsung bukan protes, anaknya ngomong, "Itu bebeknya juga dikejar-kejar kucing, ada anjing kejar bebeknya." Jadi si anak yang cerita gitu. Jadi sekali lagi ini acara dongeng sebelum tidur ini sebenarnya, komunikasi antara anak dan orang tua gitu. Jadi kita hanya memberikan waktu, kita pancing dulu, dibiarkan anak-anak bercerita, kita pancing-pancing, kita masuklah gitu. Jadi kalau misalnya, "Saya nggak punya buku Kang," gitu, "buku cerita anak saya di rumah juga sedikit, yang dibaca berulang-ulang." Nggak usah seperti itu, kita coba pancing dengan hal-hal yang imajinatif. Jadi misalnya anak mau berimajinatif apapun nggak masalah gitu, biarkan. Mereka protes ini, biarkan. Mereka menambahkan ceritanya sendiri, terserah gitu. Yang penting kedekatan, itu ya. Dongeng sebelum tidur ini biasanya, tapi dongeng sebelum tidur ini yang memang mendongeng seperti itu untuk anak-anak yang memang, eee, usianya mungkin masih, rendah ya, masih dini ya.
Jadi usia Jadi balita lah. dongeng itu hanya judulnya ya Kang, sebetulnya bisa juga Betul, cerita ya, cerita sederhana gitu, cerita. nggak harus yang mendongeng kayak pakai properti gitu ya, Iya, nggak perlu ya Kang ya? nggak perlu kita tinggal duduk bareng gitu kan, senderan di tempat tidur, kita pancing, oh dengin kucing. Ya seperti tadi ya, mereka sendiri yang sibuk akhirnya. Bulunya warna ini, makannya ini gitu. Kucingnya ternyata berantem sama kucing lain, ya terserah gitu. Akhirnya mereka yang bercerita sama-sama. Oke lanjut ya, kemudian ini family activities. Jadikan toko buku tempat favorit. Ini memang sudah saya jalankan dari awal-awal sekali. Jadi memang sebulan sekali minimal kami harus ke toko buku. Saya ajak anak-anak ke toko buku. Saya ingin anak-anak juga kenal bahwa toko buku itu adalah tempat yang menyenangkan. Jadi saya tidak anti ke tempat bermain ya, ke main bola gitu kan atau misalnya ke tempat-tempat main enggak. Tapi toko buku itu harus. Jadi sebulan sekali minimal tergantung budget ya, kadang-kadang budgetnya misalnya, oh budgetnya ada, yuk kita ke toko buku. Atau 2 minggu sekali misalnya, anak-anak bukunya habis dan budget saya masih ada, ayo kita ke toko buku lagi. Gitu. Tapi kalau misalnya permainan lainnya, misalnya mereka main ke mana, hayu, nonton, hayu gitu. Tidak menutup, saya tidak menutup kegiatan lainnya, kesenangan anak-anak lainnya, tapi toko buku itu adalah sesuatu yang wajib. Yang wajib itu saya jadikan. Nah, ini ya, kalau ke toko buku, biasanya saya akan membiarkan anak-anak bebas mencari bukunya sendiri. Saya cuma pegang satu, saya cuma pegang budget. Anggaran saya berapa nih? Misalnya katakanlah 100.000, tapi anak-anak yang akan memilih sendiri bukunya, silakan, ayo gitu. Jadi biasanya Jadi mereka harus masuk. dikasih tahu sebelum berangkat mungkin ya Kang ya? Betul, betul, betul. Jadi saya pegang, oh segini. Jadi biarkan mereka milih sendiri bukunya. Saya biasanya bilang, cari 3 buku. 3 buku. Apakah 3 buku ini akan dibeli semua? Tidak, belum tentu. Belum tentu. Jadi ambil 3 buku. Jadi mereka punya pilihan. Nantinya kalau mereka sudah milih buku, mereka nanti pilihnya biasanya berdasarkan ilustrasi ya, cover-nya, berdasarkan judul kalau misalnya sudah bisa baca atau berdasarkan hal-hal lainnya. Nah, biasanya mereka akan datang, ini bukunya gitu. Nanti saya tinggal lihat, ini harganya berapa? Apakah harganya masuk atau tidak? Kalau misalnya 3 buku itu harganya ternyata lebih dari 100.000, nanti akan saya bilang, ini bukunya di atas 100.000, ayah cuma punya uang 100.000. Kamu pilih. Kalau misalnya ada yang harganya di atas 100.000, berarti atau misalnya harganya 90.000 lah katakan. Berarti kalau kamu mau buku ini, berarti kan cuma bisa satu. Tapi kalau misalnya ada 2 buku yang harganya satunya 40.000, yang satunya misalnya 25.000, kamu boleh pilih 2. Jadi dari 3 buku itu, biasanya mereka kan udah sortir nih, buku apa saja yang paling suka, ternyata pilih yang 3 terbaik yang menurut dia paling menarik lah. Jadi harganya nanti tinggal kita lihat harganya. Kalau 3 buku itu masuk 100.000, oke berarti 3-tiganya bisa kita beli. Tapi kalau misalnya harganya ternyata lebih, itu kita pilih. Kita pilih yang satu misalnya, kamu boleh pilih satu karena harganya 75.000, atau kamu pilih yang 2 buku ini karena harganya sekian gitu, bisa masuk Wah, budget. berarti anak juga belajar ini ya, memutuskan ya Kang ya? Sejak Betul, jadi mereka mereka kecil tahu. mereka punya otoritas gitu bahwa buku ini saya Iya. yang pilih loh gitu ya Kang ya? Heeh. Dan itu mereka memilih sendiri itu mereka belajar bertanggung jawab, gitu. Jadi, ini kamu yang milih bukunya loh, dan kamu harus baca, gitu. Nanti mungkin di slide berikutnya saya akan, bacakan ini. Jadi, intinya itu. Jadi, kita, tidak usah malu menyebutkan bahwa anggaran saya sekian. Jadi kalau misalnya, saya pengen 3 buku, tapi ayah cuma punya uang 100.000, katakan seperti itu ya. Atau misalnya kalau punya teman-teman misalnya budgetnya 50, ya nggak masalah, karena buku yang ada di toko buku itu saya gini, jadi kenapa saya bebaskan anak-anak saya memilih buku di toko buku itu, karena saya percaya buku yang ada di toko buku itu adalah buku-buku yang sudah lolos uji. Artinya Betul penerbit tidak betul. sembarangan kan menerbitkan buku, ada Betul. editornya, ada layouternya, ada Betul tim sekali ya. marketing segala macam. Jadi buku yang ada di toko buku itu adalah buku yang bagus. Jadi saya nggak Betul. usah nunjukin harus buku ini, harus buku ini, harus buku ini, gitu. Semua buku sama bagusnya gitu. Jadi bebas gitu. Tinggal tugas orang tua cuma satu, memilih apakah buku ini sudah sesuai dengan usianya, dan kedua apakah budget masuk gitu dengan yang dipegang orang tua gitu. Karena mungkin ayah bunda perlu tahu, komik itu tidak semua komik itu cocok untuk anak ya. Ada komik untuk remaja atau untuk dewasa. Tinggal kita lihat, oh ini komik buat anak-anak gitu, kamu ganti cari lagi yang lain
Gitu aja sih sebenarnya. Tapi kalau komik KKPK ini pasti buat anak-anak kan, karena Oh ini iya. ditulis oleh anak-anak dan ini juga Betul. harganya di bawah 50.000 kalau misalnya Kang Nah, tahu gitu. ya, ini harganya hanya Mhm. 39.000 nih buku-buku KKPK. Jadi Nah, bisa jadi alternatif juga ya Kang kreatif kalau yang ya, mhm. budgetnya Jadi kalau punya terbatas. budgetnya 100 misalnya itu bisa dapat berapa ya? Bisa banyak ya? Lumayan ya Kang, belum kalau ada diskon ya, kadang toko buku suka Betul ada diskon. sekali, heeh. Yang promo itu ya, beli 5 bayar 4 ya? Betul. Hafal ya ternyata Kang Iwak, subhanallah. Apa dong? Oke lanjut ya, ya Bunda ya. Untuk selanjutnya, nah ini, jadi, mungkin sekarang ini saya sering baca bahwa, banyak yang mengusulkan biarkan mereka memilih bukunya sendiri. Sebenarnya sebelum mereka mencanangkan ini, jauh-jauh hari saya sudah melakukan itu. Dari awal anak-anak kecil itu saya sudah melakukan mereka memilih sendiri. Kenapa? Karena saya pernah punya pengalaman begini, saya pernah, datang ke Jakarta ke sebuah pameran buku besar, di sana ya karena saya pengen bikin oleh-oleh ya, beli oleh-oleh buku pasti buat anak, akhirnya saya beli buku box set, harganya cukup lumayan, ilustrasinya bagus, penulisnya juga terkenal, ceritanya juga menurut saya bagus. Menurut saya loh, menurut saya ceritanya bagus, menurut saya ilustrasinya keren, ceritanya juga keren. Tapi apa bagus menurut anak-anak? Belum tentu. Belum tentu, karena pada saat saya bawa pulang, saya tunjukin, mereka awalnya mungkin excited ya, "Oh buku baru," gini. Tapi selanjutnya, oh sudah, gitu, Oh sudah ternyata dibiarkan. gitu ya Kang ya? Betul betul, Oke. karena anak-anak juga ya sama seperti kita ya, kita juga punya selera sendiri terhadap buku gitu. Kadang-kadang lihat cover-nya, ini mungkin menurut orang lain bagus, tapi menurut saya tidak gitu. Menurut saya ini, menarik, menurut orang lain tidak. Itu selera kan tidak bisa disamakan ya. Genre juga sama, misal ada yang senangnya cerita misteri, cerita detektif, cerita horor, cerita pembunuhan, anak-anak pun sama gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak untuk suka sesuatu yang tidak mereka sukai. Itu yang akhirnya saya pikir, "Oh ternyata memang saya salah, saya udah beli buku mahal-mahal, box set kan." Box set itu satu box kan ada beberapa buku ya, beberapa ini itu yang akhirnya, eee, saya lepaskan, silahkan, mereka pilih sendiri bukunya. Karena mungkin, ayah bunda juga tahu bahwa tidak semua anak perempuan suka princess, ya kan, gitu. Tidak semua anak laki-laki itu suka cerita tentang mobil. Tentang olahraga, tidak, karena ada juga anak laki yang suka tentang cerita tentang persahabatan, kemudian cerita tentang masak misalnya. Anak perempuan juga bisa ada yang suka tentang petualangan, cerita tentang horor, itu kan selera mereka masing-masing berbeda, gitu. Dan kita tinggal menyediakan, memfasilitasi, "Silakan beli bukunya Iya dan kamu betul pilih ya. sendiri bukunya." Wah berarti Dan selama itu ini mereka akan bertanggung jawab. saya salah strategi ya. Saya kebetulan punya adik kecil ya Kang ya. Kalau saya ke Mhm. toko buku tuh saya suka beliin dia buku dengan harapan, wah ini bagus sih bukunya, dia baca. Tapi Menurut kita, belum tentu ya ternyata ya belum Kang ya. tentu Harus belum tentu. diajak anaknya langsung Iya, sendiri ya. gitu. Wah, Karena oke terima kasih akhirnya tipsnya Kang. pada akhirnya buku yang mereka pilih sendiri itu akan tuntas dibaca, percaya sama saya, akan tuntas dibaca karena mereka sudah punya ketertarikan dari awal, dari cover-nya, ilustrasi mungkin ada menarik mereka, mungkin mereka penasaran untuk membaca, isinya. Dari judulnya sudah bikin penasaran, dari cerita di belakangnya, itu mereka sudah penasaran dan itu mereka akan bertanggung jawab membacanya. Dan mungkin dalam dalam diri mereka pun ada ditanamkan, "Ini saya udah beli loh," gitu, "saya yang milih, berarti saya harus baca," gitu. Nanti kalau misalnya karena saya sering nuntut gini, saya sering nanya, "Ayah bunda jangan lepas tangan ya, jangan mentang-mentang udah beliin buku, udah selesai tulis tanggung jawabnya. Enggak, masih ada satu lagi." Kita tanya, "Itu buku beneran dibaca atau enggak?" Gitu. "Review dong," gitu. Jadi kalau misalnya, "Ayah bukunya selesai," gitu, "saya pengen beli lagi," gitu. Saya tanya dulu, "Itu buku kemarin ceritanya tentang apa?" Gitu. Ceritanya, nyeritain apa, di mana, segala macam, ada apa, 5W1H itu ya, 5W1H gitu. Jadi saya tanya, "Itu untuk menguji apa benar-benar dibaca atau enggak?" Kalau dibaca mereka akan tahu. Mereka akan tahu isinya seperti apa, dan anak-anak itu daya ingatnya luar biasa ya. Melatih ini juga Ad ya Kang, melatih kemampuan komunikasi mereka juga sebetulnya itu ya dengan menceritakan betul, kembali isi buku. iya, gitu. Salah satunya artinya kita, ya ini sebenarnya bukan bukan apa ya, bukan harus begini, tapi ini kita ingin menguji apa benar mereka baca gitu kan. Itu, jadi salah satunya mereka biasanya akan tahu.
Dan kalau mereka misalnya mau dibeliin buku baru, biasanya mereka akan mengingat itu, "Oh, nanti pasti akan ditanya, berarti saya harus tahu, berarti harus baca." Ya seperti itu. Jadi ini ya, jadi teman-teman, ayah bunda, ini biarkan mereka milih bukunya sendiri, jangan kita pilihin sendiri, jangan kita pilihin, jangan menurut kita, oh buku ini bagus pasti anak-anak suka, belum tentu. Kecuali untuk anak yang di bawah 5 tahun ya. Di bawah 5 Betul, tahun itu belum mereka bisa belum ya memutuskan belum sendiri bisa. ya, Kang, ya? Betul, jadi itu masih kita lah orang tua yang bisa, yang bijak nanti memilihkan buku seperti apa sih yang mereka butuhkan. Tapi kalau yang anak umur 6 ke atas yang dari TK misalnya sampai udah sampai SD itu pasti mereka udah bisa sendiri. Bahkan dulu saya seperti ini, pada saat anak saya TK kalau saya bawa ke toko buku, mereka selalu memilih majalah, belum ke buku, mereka majalah, dan mereka memilihnya bukunya buku aktivitas yang garis menyambungkan, titik ke titik, mewarnai segala macam. Dulu saya sempat berpikir, ini ngapain sih beli majalah kayak begini? Nggak ada ceritanya gitu. Iya, dalam Ini nggak hati ada ya, Kang, ya. ceritanya. Tapi itulah dunia mereka, itulah kesenangan mereka pada saat itu. Mereka belum butuh cerita. Dengan melihat gambar pun mereka sudah mendapatkan cerita. Dengan menyambungkan titik ke titik pun mereka sudah mendapatkan cerita gitu. Cerita menurut versi mereka sendiri, bukan versi kita. Yang harus kita ingat itu versi kita dengan versi mereka berbeda dari usia. Jadi mereka dengan mewarnai pun mereka memori bebek misalnya di kolam. Itu mereka udah tahu gitu. Ini ceritanya tentang bebek di kolam, diwarnai segala macam gitu. Itu bercerita. Jadi kita jangan nuntut gitu. Dulu kan dari majalah ini mendingan yang ini ada ceritanya. Dan dia nggak mau gitu. Nggak mau, dia pengennya itu. Dan akhirnya saya pikir, oh iya gitu. Akhirnya dia belajar, anak-anak saya belajar dari itu. Karena perkembangannya ada. Awalnya mungkin dari buku aktivitas, selanjutnya majalah-majalah yang memang ada ceritanya dikit-dikit panjang. Oh itu memang prosesnya gitu. Jadi kita nggak usah nuntut. Ini harus ada ceritanya nih, biar nanti malam kita ceritain sebelum tidur. Malah Jangan jadi ini ya, dipaksa malah jadi juga. nggak tertarik nanti mereka ya, Kang, ya? Betul. Kalau kita paksakan mereka jujur, kalau mereka kita paksakan untuk membeli majalah atau buku tertentu itu jangan salahkan kalau mereka abai nantinya ke majalah. Ya karena dia dari awal dia udah nggak tertarik sama majalah itu atau buku tersebut. Gitu ya, salah satunya. Oke lanjut. Nah ini waktu membaca bersama. Saya percaya bahwa anak-anak itu adalah cerminan orang tua. Gitu. Jadi apa yang dilakukan orang tua itu anak-anak akan melihat. Gitu. Jadi kalau misalnya orang tuanya nggak suka baca buku, ya jangan paksakan anaknya baca buku. Gitu. Kalau kalau orang tuanya main gadget seharian, ya anak-anak juga akan ikut gitu. Karena memang itu yang dicontohkan. Jadi di sini ya saya nggak memungkiri bahwa saya masih membutuhkan gadget, saya memang tidak lepas dari gadget, tapi kita bisa menyisipkan waktu-waktu literasi di waktu-waktu kita. Biasanya saya di Sabtu Minggu ya, kan Sabtu Minggu kita juga libur, kemudian ibunya juga bekerja. Jadi kita coba bikin waktu bersama untuk membaca. Ini khususnya dulu waktu kecil ya. Kalau sekarang sih sudah tidak dilaksanakan karena anak-anak sudah punya waktu membaca sendiri. Dulu waktu kecil kita sediakan waktu hari Sabtu biasanya. Hari Sabtu kalau pagi mungkin masih sibuk, ibunya beres-beres rumah, ayahnya nyebor tanaman di kebun, gitu segala macam. Itu siang. Misalnya setelah makan siang, kita duduk sama-sama, gadgetnya kita simpan, TV-nya kita matiin, kita baca buku. Ibunya baca majalah, ayahnya baca koran, anaknya baca buku. Itu kita duduk gelar tikar atau gelar karpet atau mau di kursi di mana boleh kita semua membaca. Berapa lama? Sebenarnya nggak perlu lama, 1 jam juga cukup. 1 jam cukup. Tapi jangan salah, kalau kita sudah terbiasa, 1 jam itu akan kurang karena anak-anak akan asik sendiri akhirnya. Ayo kita mulai sekarang, kita semua membaca, gadgetnya semua simpan gitu. Kita baca, terserah mau baca apapun, mau majalah boleh, mau buku boleh, segala macam. Kita baca, semua baca. Ya kalau misalnya bapak ibunya membaca, masa anaknya enggak, dia juga malu kan? Ayahnya juga baca, ibunya juga baca, dia pun baca. Dan itu 1 jam nggak ini, karena kalau sudah asik, 2 jam, 3 jam itu bahkan sampai ketiduran akhirnya membaca. Jadi itu waktu yang kita siapkan. Jadi ini ya, seminggu sekali aja cukup, seminggu sekali. Kalau misalnya memang waktunya padat, Bapak Ibu juga atau Ayah Bunda juga punya kegiatan masing-masing, seminggu sekali kita biasakan seperti ini. Ini untuk membiasakan diri lah, seperti itu. Oke lanjut ke ini. Nah ini, ada yang mengeluh, "Kang, jujur saja saya kalau untuk membeli buku itu,
budgetnya terbatas gitu kan. Jangan untuk beli buku untuk anak. Apalagi buku sekarang mungkin ya Kak Fauzia ya, Iya, bukunya betul. mahal-mahal Iya, segala macam. betul. Ini Jangankan banyak mau juga sih beli, yang curhat gini sih, Kang. betul. Kadang-kadang mau ke toko buku pun sudah apa? Habis di Udah ongkos. ongkos, kemudian udah nggak enak sendiri gitu, maksudnya muter-muter kok bukunya mahal-mahal ya gitu. Nah, ini Iya, betul. kadang-kadang ada juga yang curhat seperti itu. Saya pikir oke, kalau masalahnya seperti itu, tapi sekarang ini sebenarnya itu sudah bukan jadi alasan karena kita fasilitas lain pun banyak. Pertama, kalau toko buku jelas ya, kalau kita punya budget sebenarnya di toko buku pun harga buku kan bervariasi sebenarnya. Tidak selalu ada yang mahal, yang murah-murah pun banyak. Buku-buku saya pun yang murah-murah banyak, yang mungkin sesuai budget mereka lah. Sebulan sekali mungkin untuk beli satu buku masih bisa. Gitu. Ini toko buku, tapi seperti saya bilang tadi, biasakanlah ke toko buku itu biar anak melihat bahwa toko buku itu adalah tempat yang menyenangkan. Kita biasa aja ke toko buku. Kedua, kalau misalnya memang budgetnya tidak ada, yang usah dipaksain. Kita main ke Taman Bacaan Masyarakat TBM. Sekarang tuh banyak sekali TBM di sekitar kita. Kalau misalnya tidak tahu, itu mungkin ayah bunda tidak riset karena tidak tahu gitu. Coba cari tahu karena sekarang banyak sekali TBM yang Lewat menyediakan. Instagram juga banyak ya, Kang, kalau dicari ya. Betul, betul. Itu banyak dan saya lihat TBM itu koleksi bukunya bagus-bagus. Bagus-bagus dan itu banyak pilihan. TBM ini ada yang memang bukunya harus dibaca di tempat, ada juga yang bisa dipinjam. Jadi nanti kalau misalnya memang harus dibaca di tempat ya sediakan waktu misalnya 1 jam 2 jam ajak anak-anaknya ke sana baca buku gitu. Ya sambil liburan lah. Kalau Sabtu Minggu nggak ada ini kan kita bisa ajak mereka baca buku. Mereka senang loh. 2 jam itu bisa baca, kalau picture book itu bisa 2-3 buku kan bisa selesai ya. Kita bacakan itu dan biasanya pengelola TBM itu welcome sekali kalau semakin banyak pengunjung itu semakin senang malah. Jadi ini ya ayah bunda ya, Taman Bacaan Masyarakat ini sekarang banyak, silakan dilihat di sekitar kita apakah ada TBM atau tidak. Ketiga adalah perpustakaan. Nah ini juga jadi kalau ayah bunda bilang nggak punya uang gitu, ini ada loh gitu. Selain perpustakaan sekolah gitu, sekarang di setiap kota atau kabupaten juga ada perpustakaan daerah. Tapi tempatnya kumuh, itu kok kenapa jadi alasan lagi gitu, jangan jadi alasan lagi. Kan kita pengen punya buku gratis gitu kan, kita pengen akses buku. Jangan Harus lihat ada ini. usahanya ya, Kang ya. Betul, harus ada usaha. Tempatnya kumuh katanya nggak menarik, saya bilang. Nggak usah lihat tempatnya, lihat isinya, bukunya. Karena perpustakaan pun pasti di antara sekian ribu koleksi buku mereka pasti ada buku mereka. Kita rajin-rajinlah datang ke sana. Itu anak-anak pun pasti akan senang, apalagi kalau sudah ada. Apalagi kalau kota besar ya, saya ke Perpusnas itu luar biasa Wah, gitu. itu udah apalagi yang di Aduh, Jakarta ya, Kang ya. Wah, itu keren banget saya bilang nggak perpustasnya. cukup kalau 2 jam 3 jam di sini, saya nungguin kereta, nunggu di situ dulu ke Betul, perpustakaan. betul, Waduh, betul. harus seharian ini Betul, gitu. betul. Kalau saya dulu Jadi zaman sekolah belum menjamur ya Taman Bacaan Masyarakat, terus bisa Perpusnas juga belum terlalu bagus. Saya ke perpustakaan masjid, Kang. Ternyata bagus-bagus bukunya. Saya banyak baca buku-buku novel Islami, buku terjemahan tuh di situ. Saya juga nggak nyangka ternyata sebuah masjid tuh punya perpustakaannya isinya bagus-bagus. Ada buku betul. ensiklopedia mahal-mahal juga. Jadi jangan anti dengan perpustakaan ya. Perpustakaan sekarang itu keren-keren. Koleksi bukunya itu bagus-bagus gitu. Silahkan cari di sana buku-buku apa sih yang dibutuhkan, pasti ada lah. Pasti ada yang menarik yang bisa menarik perhatian anak-anak ya. Bahkan kita juga nanti ini. Yang keempat adalah internet. Kalau Bapak Ibu atau Ayah Bunda sekarang sering aktif sosmed gitu kan, update status di IG, di Instagram atau status di Facebook. Luangkan kuota Anda sejenak untuk browsing mengenai buku, karena banyak sekali penyedia buku-buku gratis yang bisa dibaca di internet. Betul sekali ya, Kang ya. Ini, jadi di internet itu banyak gitu. Bahkan sampai sekarang pun saya sering mengakses website ini untuk memperoleh informasi buku, karena sekarang update-nya banyak sekali. Buku-buku dari luar negeri yang sudah diterjemahkan, penulis-penulis Indonesia pun yang memang sekarang ceritanya memang sudah internasional sekali gitu, sudah bisa diterima secara internasional, itu banyak. Itu saya banyak belajar dari sana. Nah, ini di mana bisa diperolehnya? Ini saya sudah sediakan. Jadi nanti Wah, banyak ya ternyata ya, Kang ya. Ini banyak, salah banyak satunya sekali. yang sering saya pakai ini yang Ipusnas nih. Ipusnas itu Perpustakaan Nasional ya, itu banyak ya. Betul. Ini Let's Read juga, Let's Buku Read itu anak ya, bukunya Let's Read ya. buku anak semua. Ini yang saya masukkan Cocok. ini buku anak ya.
Buku anak semua Let's Read itu bukunya keren-keren, ceritanya keren, ilustrasinya luar biasa, Room to Read juga sama. Ini Ayah Bunda bisa dicatat mungkin intinya ya, Nanti boleh website-nya. minta filenya juga mungkin ya Kang ya, Boleh, nanti bisa saya boleh, bagikan boleh. buat Ayah dan Bunda. Ini kemudian PAUDpedia juga, ini seperti namanya memang untuk anak-anak PAUD ya. Ini jadi selain PAUDpedia ini selain buku-buku cerita untuk anak, juga ada buat orang tuanya panduannya tentang apa. Ini banyak sekali. Nanti tinggal di search aja kalau misalnya mau cari buku cerita anaknya, nanti di halaman berapa, di page-nya nanti dilihat-lihat aja dulu banyak. Kemudian ini gerakan literasi nasional juga. Gerakan literasi nasional ini hasil karya dari itu penulis-penulis yang setiap tahunnya kan ada seleksi penulis untuk menulis yang nantinya buku-bukunya akan di-upload di sini. Ini bisa dibaca. Ada yang novel, ada yang picture book juga gitu. Ini macam-macam. Dan ini ada e-pustas. Ini hanya 5 ya yang saya masukkan sebenarnya. Kalau misalnya ini banyak sekali sih masih bisa dilihat. Atau misalnya kalau Ayah Bunda punya budget juga ada yang berbayar juga ada gitu, seperti Baca Pibo itu buku-buku anak yang memang bisa diperoleh ya dengan Atau kalau berlangganan. yang budget juga bisa di Google Play juga ya Kang ya, bisa Bisa dibeli di gitu. Google Play bisa. Banyak sekali sih. Nanti kalau misalnya mau di Google nanti dicari misalnya buku bacaan gratis gitu kan. Nanti ada link-linknya. Yang jelas ini beberapa yang saya baca selama ini. Dan ini legal ya Kang ya, jangan sampai Legal. bacanya yang ilegal ya. Betul. Daripada PDF bajakan yang Betul. memberikan penulis, penerbit dan lain-lain, ini yang sudah disediakan gratis, ini sudah ada legal loh. Jadi kadang-kadang ini buku-buku ini bisa di-print ya. Maksudnya kalau misalnya anak-anak kan bacakan sampai tidur, mungkin daripada baca di gadget yang kecil, di-print boleh, tapi tidak untuk disebarluaskan. Jadi untuk konsumsi pribadi aja. Boleh sih nggak masalah. Ya ini. Itu ya, jadi tidak ada alasan ya Bapak Ibu ya, Ayah Bunda, saya nggak punya uang, jadi saya nggak bisain bacain anak cerita gitu, nyediain buku-buku. Ini loh, ada loh. Gitu. Jadi jangan alasan lagi nggak mau kenalin literasi ke anak itu gara-gara nggak Ada punya budget. perpustakaan, ada juga yang online ya Kang ya, Betul. Ya, bermodalkan pulsa internet atau WiFi mungkin ya, di WiFi kantornya kalau ada misalnya memang ada. WiFi. Nah, ini. Kalau misalnya di kantor kan ada WiFi nih, ayah bundanya tinggal googling ini atau cari ininya, di-download dulu gitu. Nanti dibacakan di rumah kan tidak perlu pakai kuota kan di rumah gitu. Itu kan caranya bisa ya. Tinggal ayah bundanya ada kemauan atau tidak. Nah, ini malas atau tidak nih. Jadi yang disalahin jangan anaknya, ayah bundanya yang disalahin. Oke, nah ini target. Jadi target sebenarnya apa sih yang ingin saya capai saat mengenalkan literasi pada anak sejak usia dini? Jadi karena saya penulis, sebenarnya saya tidak menargetkan anak-anak saya harus jadi penulis juga, nggak pernah sama sekali. Saya mengenalkan literasi ke anak itu hanya satu targetnya, agar anak-anak saya itu suka buku, agar anak-anak saya itu tidak benci buku. Apa bukunya? Apapun bukunya. Jadi mau buku cerita, mau buku pelajaran, khususnya buku pelajaran. Karena saya pikir gini, banyak pengalaman bahwa anak benci buku, akhirnya tidak mau menyentuh buku pelajaran, itu padahal sangat-sangat penting ya, sangat penting. Jadi kalau anak sudah terbiasa memegang buku, membaca buku, nanti buku apapun dia tidak akan anti, dia tidak akan benci gitu. Dan itu saya khususnya butuhkan agar anak-anak saya tidak membenci buku pelajaran. Jadi karena kalau saat ada ulangan, kalau ada ujian, mereka masih mau megang buku, masih mau membacanya. Terlepas dia ngerti atau tidak isinya. Pokoknya dia membaca aja dulu. Gitu. Beda dengan anak yang memang dari awal sudah, saya nggak suka buku. Gitu. Karena nggak suka buku, dia pegang bukunya pun asal-asalan. Gitu. Asal-asalan baca pun asal-asalan. Tapi kalau misalnya dia anaknya sudah suka buku, dari awal sudah kenal buku, dia akan baca buku, dia mengerti atau tidak, minimal dia sudah berusaha untuk belajar. Minimal dia sudah berusaha untuk membaca buku tersebut. Misalnya karena dia memang, ya kita tidak bisa memaksakan anak untuk menguasai seluruh mata pelajaran. Kalau misalnya pelajaran memang dia tidak paham, kemudian nilainya misalnya tidak bagus, yaitu bukan berarti dia menyerah di awal. Dia sudah berusaha tapi memang dia tidak paham pelajaran atau dia menguasai pelajaran tersebut. Jadi nggak masalah. Itu target saya sebenarnya. Kalau pada akhirnya ternyata anak saya senang menulis, ya karena mungkin bapaknya penulis, yaitu ada turunan, ya itu mah lain masalah gitu. Kebiasaan Juga juga anaknya mungkin ya sudah Kang ya.
Lihat Kenapa? bapaknya membaca, lihat bapaknya Betul. nulis, jadi Karena terbawa. gini, kalau pengalaman saya, kebetulan ayah ibu saya juga bukan penulis gitu kan. Mereka hanya suka baca, tapi saya bisa jadi penulis. Itu berarti kan turunan itu kan sebenarnya tidak mutlak ya. Bapaknya penulis, anaknya juga harus jadi penulis, nggak juga gitu. Toh ayah saya, ibu saya juga nggak bukan penulis. Tapi setiap kali membaca itu akan membangun imajinasi sendiri dalam kepala gitu. Kalau setiap membaca buku misalnya, kadang-kadang saya berpikir, saya juga sebenarnya bisa nulis seperti ini. Kadang ada pikiran seperti itu ya. Kalau misalnya, oh cerita seperti ini, saya juga pengen gitu nulis cerita kayak gini. Karena udah imajinasi sekolah itu penuh gitu ya. Mungkin itu akan berlaku buat anak-anak yang memang sudah terbiasa membaca. Jadi jangan salah, mereka juga nanti akan oret-oretan segala macam yang mungkin kalau diarahkan, dikembangkan sebenarnya bisa nantinya untuk bisa menulis. Support, nah ini ya dukungan orang tua sebenarnya untuk memberikan apresiasi anak. Jadi tadi jangan malas kalau anak-anak pengen anak-anak yang melek literasi, ya orang tua juga jangan malas ngantar anak ke TBM, ke perpustakaan, atau memberikan akses buku-buku yang di-download dari internet, buku legal ya, buku legal. Kalau misalnya punya uang ya sekali dibelikan buku juga, jangan jangan belikan mainan bisa tapi buku enggak gitu. Seimbang lah. Saya tidak pernah maksudnya mainan saya belikan, anak-anak saya belikan mainan, tapi buku juga harus gitu. Jadi ada seimbang gitu, seimbang. Jadi tidak berat sebelah lah. Ini support-nya, support seperti ini. Apresiasi juga terhadap apa yang sudah ditunjukkan anak. Nah, ini Raya nih waktu masih kecil nih. Wow, suka gambar juga ternyata ya, Kang? Suka Suka gambar juga gambar dia. juga. Jadi Sekarang udah usia berapa Raya nih? sekarang 14. Oh, sekarang udah 14 tahun ya. Dulu masih masuk ke ini ya, masih masuk ke Masih troli. KPK. Ini jadi dia gambar seperti ini, dan sebenarnya saya percaya bahwa gambar itu adalah literasi visual, bukan literasi membaca atau literasi menulis, tapi visual. Jadi sini ya menulis juga sih, menulis gambar ya. Seperti, dan ini jadi sebuah cerita. Ketika saya tanya, ini dia cerita apa sih? Dia cerita panjang sekali. Ini kejadiannya di pantai. Ini adalah taman tempat-tempat duduk untuk wisatawan katanya. Ini pagarnya, ada pagar tembok gitu kan. Ini batu-batu di pinggir pasir-pasirnya. Kemudian pohon-pohonnya. Dan ini ada yang ramai di sini nih. Ini ada ikan hiu. Ikan hiu itu mengejar ikan di depannya. Ini ikan-ikan di depan itu pada lari karena dikejar ikan hiu. Dan ternyata di belakangnya ada ikan lumba-lumba yang menolong ini dari Imajinasi anak serbuan ikan banget hiu. ya, Kang ya. Betul. Nah, itu jadi imajinasinya berkembang, menggambar pun dia menceritakan sesuatu. Jadi jangan sampai ayah muda berpikir, "Kamu ngegambar apaan sih?" gitu kan. Ini mereka sedang bercerita. Ini mereka sedang bercerita sama dengan menulis, tapi mereka lewat gambar. Jadi sampai ditulis ini ikan, ini hiu, ini ditulis lumba-lumba. Jadi lumba-lumbanya ini sedang menolong karena dia mengejar untuk menolong ikan-ikan yang dikejar oleh hiu gitu. Betul. Jadi Padahal ini banyak lumba-lumba nggak sebenarnya. mungkin juga sih ya nolong, tapi kan imajinasi anak bebas ya, Kang ya. Imajinasi anak gitu, karena Keren dia banget. taunya dari buku lumba-lumba itu adalah ikan yang pintar. Ikan yang pintar, karena pintar mungkin dia bisa membantu teman-teman yang dikejar oleh hiu. Nah itu, ya namanya Wah, keren ya. Itu karena bercerita seperti bacaan itu. ya, Kang ya. Betul, ya. Jadi apa yang dibaca itu sebenarnya ada sesuatu yang akhirnya mereka masuk ya, sebagai pengetahuan itu pasti ada. Buku cerita apapun itu pasti ada ilmunya gitu, ada ilmu pengetahuan yang bisa merasuk ke anak. Dan ini buku yang gambar yang kedua ini. Nah, ini dari kecil memang setiap belanja bulan seperti saya bilang sebulan sekali minimal. Sebelum belanja bulan kita ke toko buku dulu, kita beli buku, dan akhirnya pada saat kita belanja mereka akan asik sendiri gitu. Asik sendiri, yang satu di troli, yang kakaknya kan udah gede dia bisa masuk troli, akhirnya berdiri gitu. Sementara ayah ibunya sibuk gitu, nanti belanja apa cari tinggal masukin. Wah, Dan seneng banget anak-anaknya ya. tinggal nunggu. Betul. Ini jadi bukunya udah langsung dibaca, nggak usah nunggu ke rumah. Yang urusan nunggu sampai rumah udah langsung di situ pun udah langsung dia baca. Itu dan ini momen yang memang akhirnya saya sebenarnya dulu waktu moto ini juga saya nggak kepikiran buat apa disampaikan, ini bukan untuk dipamerkan. Maksudnya hal-hal seperti ini yang akhirnya melihat bahwa oh mungkin program literasi saya berhasil karena anak-anak ternyata memang sudah bisa melaksanakan seperti ini loh gitu. Dia udah nggak tahu tempat, mereka pokoknya kalau udah dapat buku itu senang, udah langsung pengen dibaca gitu. Ya akhirnya ini daripada mereka keliling-keliling cari makanan, biasanya mencari makanan ringan kan,
Biasanya anak-anak kan sibuk cari makanan ringan apa masukin ke troli, ya mereka lebih lebih senang mereka duduk di Lebih troli hemat budget ya, Kang, budget belanja makanannya. betul, meskipun kalau pas sampai rumah ternyata bukunya selesai, tamat, "Ayah udah selesai," katanya. "Ya," saya bilang, "baru juga beli udah selesai." Karena dia bacanya di sini, pas belanja. Nah ini pada akhirnya mungkin support juga yang harus kita berikan gitu kalau ternyata anak-anak kalau gara-gara membaca akhirnya dia terbesit untuk ada keinginan untuk nulis-nulis cerita sendiri gitu. Ini juga Raya waktu kecil, ini kakaknya juga sama gitu kan, ini habis sholat juga mungkin kalau disuruh sholat dia lagi nulis, sholat dulu, setelah sholat langsung dia nulis lagi. Kemudian Raya juga dulu sebenarnya saya nggak seperti saya bilang, saya tidak mengarahkan anak untuk menjadi penulis, enggak, saya membebaskan mereka dengan sesuai bakat dan keinginan masing-masing ya. Tapi kalau pada akhirnya mereka ternyata senang menulis, saya lihat gitu, oh ceritanya awal-awalnya sih cerita keseharian, oh tadi di sekolah ngapain ini gini gitu. Ya kayak ngeblog ya, kalau orang dewasa ngeblog ya cerita sehari-hari gitu kan. Lama-lama ternyata memang saya lihat dia sudah mulai keluar dari kegiatan sehari-harian, dia mulai berimajinasi, dia menciptakan tokoh-tokoh sendiri, alur cerita sendiri yang memang tidak dialaminya. Saya pikir, oh ini dia sudah mulai mengarang gitu, dia udah mulai membuat cerita sendiri dan akhirnya tapi kok ini ceritanya lumayan ya gitu. Kalau menurut saya sih lumayan karena saya tidak mengajarkan loh, saya tidak pernah sampai sekarang tidak pernah mengajarkan secara khusus anak-anak cara menulis cerita itu seperti ini loh, kerangkanya harus begini, harus bikin sinopsis, plot, segala enggak pernah. Saya bebaskan mereka menulis sesuai apa yang mereka mau. Tapi saya pikir, oh ini ternyata kalimatnya sudah bagus, kemudian ceritanya juga sudah mulai lepas dari keseharian, dia udah mulai imajinasi. Akhirnya saya arahkan, "Yuk kita nulis yuk, mau nggak ceritanya dibukukan?" Gitu kan. "Kalau mau bikin cerita yang panjang," karena saya penulisnya banyakan yang novel ya, saya arahkan ke novel. Bikin cerita yang panjang gitu kan, tokohnya gini, akhirnya saya lepas. Saya tinggal baca, kadang-kadang kalau misalnya pas makan ya, di meja makan itu kadang kita diskusi, sambil makan diskusi. Padahal nggak boleh ya makan sambil ngomong ya. Tapi di meja makan kita ngomong, "Ayo ceritanya gini, mentok gini," karena bingung gimana lagi, akhirnya kita ngobrol gitu. Ngobrol masing, "Kira-kira mendingan tambahin ini, gimana kalau begini kalau begini?" Akhirnya anaknya mutusin, "Oh nanti lanjutnya seperti ini." Akhirnya selesai, saya kirim ke KPK, jadi deh. Nah Betul. ini, jadi deh. Sebenarnya buku Raya itu ada 2, Hmm, betul. yang Oh, pertama ada komik lagi ya? ada, komik KPK, ini waktu kelas 4 kalau nggak salah. Oke. Ini Oke, serunya itu nyari ini berarti udah komik, agak lama ya, Kang ya, yang komik, yang betul, terbaru ini yang novel ya? ya ini novel. Sebenarnya yang novel ini ditulisnya waktu kelas 5 Tapi SD, baru cuma terbit sekarang ya? iya, karena kendala pandemi sampai anaknya udah lupa. Dan Udah karena lupa. juga banyak sekali naskah yang masuk ke KPK, Betul, jadi kan kita harus mhm, dibagi-bagi ya, Kang ya, kapan terbitnya, heeh, kapan iya, terbitnya. betul betul, Wah, betul. keren banget ya, Mhm, anak-anak bisa langsung melihat karya mereka sendiri di karyanya, toko buku. toko. Iya. Yang ini yang kakaknya juga, pernah menerbitkan, ini terbitnya di saudaranya KKPK nih, di Wah, itu Norabook. K-pop ya, Kang ya? Ini iya, K-pop dan ini Dari hobi yang ini berarti. 2 buku juga sih kakaknya nulis 2 buku juga, yang satunya Hmm. antologi puisi tentang Pak Habibie, yang kebetulan waktu launching bukunya langsung di rumahnya Pak Habibie waktu itu almarhum. Oh, asik banget ya, Kak ya. Jadi di depan, jadi puisinya disuruh dibacakan di sana, launching-nya juga di rumah Pak Habibie, ini dihadiri oleh duta besar, ya itu salah satu kebanggaan juga buat saya sebenarnya. Anaknya juga kaget bukunya di-launching di sana gitu. Iya bener ya, Ini wah merinding nih saya lihat fotonya nih, keren banget ya, Kang ya. ini anaknya waktu itu kelas 1 SMP, masih Hmm. kakak masih kelas 1 SMP kakaknya. Jadi ini pengalaman luar biasa buat dia sendiri dan akhirnya buat saya yang akhirnya ini pengalaman luar biasa yang mungkin hanya bisa dialami sekali gitu kan, dialami sekali mungkin, dan karena menulis akhirnya anak saya bisa bertemu dengan almarhum Pak Habibie waktu itu. Betul. Karena jarang Aduh, sekali ya seneng ada. banget ya saya mah belum kesampaian nih ketemu Pak Habibie ya, insya Allah dengan yang lain ya ketemunya. Amin amin. Itu mungkin jadi mulailah literasi dari rumah sedini mungkin karena kita tidak pernah tahu ya, kita tidak pernah tahu literasi akan membawa anak-anak kita sampai sejauh mana. Ya mudah-mudahan yang saya rasakan sekarang itu literasi mensupport
jadi mensupport apa yang anak-anak saya lakukan sampai sekarang. Jadi tidak hanya kegiatan, jadi tidak hanya menggulung-gulung atau memfokuskan di literasi saja, tapi literasi ternyata apa ya, menambah wawasan mereka dalam dalam perkembangan hidup mereka. Seperti itu mungkin. Oke, terima kasih banget Iya. ya Kang Iwo, pemaparannya menarik banget. Yang pastinya nih ayah dan bunda juga pasti dapet apa ya, tips lah ya, insight bahwa oh ternyata Kang Iwok juga nggak sengaja kok ya, maksudnya tidak sengaja menyuruh anaknya nulis, tapi dengan cara-cara yang tadi itu ya, bisa dikatakan brainwash ya Kang ya, Iya. dibiasakan membaca buku dari kecil, seperti itu diajak ke toko buku. Ini ayah dan bunda sudah banyak sekali pertanyaannya, tapi nanti kita akan bahas di akhir acara setelah pemaparan narasumber kita yang kedua yang tentunya tidak kalah inspiratif. Karena kalau tadi kita lihat dari sudut pandang orang tua ya, orang tua yang sekaligus memang penulis juga nih kebetulan Kang Iwoknya. Nah nanti kita akan ngobrol langsung sama narasumber yang dia adalah anaknya nih, dari sisi anaknya yang menjadi penulis pertama KKPK. Tapi sebelumnya saya mau ada info dulu nih buat ayah dan bunda juga sahabat KKPK tentang rangkaian bulan bahasa KKPK atau kecil-kecil punya karya. Jadi sekarang ini kita sedang dalam rangkaian bulan bahasa bersama KKPK. Nah, ini dia yang bulan bahasa ini biasanya kita rayakan di bulan Oktober 2022. Bulan Bahasa Bersama KKPK ini tujuannya mengajak anak untuk lebih mencintai bahasa Indonesia, terus juga melatih kemampuan literasi anak lewat berbagai kompetisi literasi, serta menyosialisasikan pentingnya mengasah kemampuan literasi sejak dini lewat seminar daring untuk orang tua seperti hari ini. Nah, untuk kompetisi literasinya sendiri nih Ayah dan Bunda, ada berbagai macam lomba loh. Salah satunya ada lomba membaca puisi, terus ada lomba membaca cerita KKPK, dan juga ada lomba menggambar komik. Dan semua ini dilakukan secara daring. Jadi ayah dan bunda sahabat KKPK bisa bergabung dari Indonesia belahan manapun ya, bisa ikutan lomba ini. Nah, juri-jurinya dalam lomba ini nanti ada Kak Jane Setianto Henry, penulis buku Kita dan Kata untuk di lomba membaca puisi, terus lomba membaca cerita KKPK dinilai oleh Bunda Dewi dari Kampung Dongeng Indonesia. Terus untuk lomba menggambar komik nanti akan dinilai oleh Ayah Pidi Baik nih, salah satu penulis bestseller yang judulnya itu adalah Dilan atau Serilan dan banyak buku lainnya. Nah, untuk ikutan kompetisi ini tentunya akan ada banyak sekali hadiah, ada tabungan pendidikan, terus ada paket buku KKPK dan perlengkapan sekolah, juga ada merchandise dan voucher belanja nih buat pemenang-pemenangnya nanti ya dan Bunda. Cara-caranya, terus persyaratannya apa aja ya dan Bunda bisa lihat di Instagram kami. Nah ini waktunya. Nah, ini bisa cek di bit.ly/bulanbahasa-kkpk atau juga bisa follow Instagramnya @kkpkmizan atau di websitenya kecilkecilpunyakarya.com. Ini masih ada waktu pendaftaran sampai tanggal 15 Oktober ya, masih ada seminggu lagi. Jadi silahkan ayah dan bunda sahabat KKPK untuk ikutan bulan bahasa di bit.ly/bulanbahasa-kkpk ya. Nah, itu dia tadi info sekilas tentang bulan bahasa. Silakan ayah dan bunda yang anak-anaknya mau ikutan lomba baca puisi, lomba baca cerita, storytelling, atau menggambar komik tadi seperti anak Kang Iwok ya, pinter ya gambarnya dari imajinasi. Silahkan ikutan lomba ini. Nah, sekarang waktunya kita menuju ke narasumber berikutnya. Tadi kita sudah melihat dari sisi pandang orang tua, sekarang kita akan mendengarkan pengalaman atau sharing dari sisi anaknya ya. Namanya adalah Kak Sri Izati atau yang lebih akrab disapa Izati, penulis asal Bandung yang merupakan pelopor serial KKPK di tahun 2004 saat ia masih berusia 8 tahun. Izati menerima penghargaan Islamic Book Fair Award 2011 untuk novel Islamik terbaik dan juga menjadi Duta Bahasa Jawa Barat tahun 2016. Setelah lulus dari Fakultas Psikologi UI tahun 2017, Izati merintis kelas menulis independennya sendiri. Nah, di tahun 2021, ia menerima beasiswa LPDP untuk meraih gelar MFA atau Master of Fine Arts in Fiction Writing di Columbia University, New York. Hari ini
Tulisan Izati mengeksplorasi seputar manusia dan spektrum emosi mereka. Selain menulis dan mengajar, Izati juga bekerja sebagai UX writer di Jakarta. Wah, keren banget nih ya pengalaman Kak Izati. Kita dengar langsung yuk gimana sih ceritanya Kak Izati kok bisa menulis dari usia 8 tahun sampai sekarang. Kira-kira usianya udah berapa nih ya Kak Izati ya? Halo Kak Izati. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Alhamdulillah senang banget nih Kak Izati bisa bergabung hari ini untuk isi seminar daring KKPK untuk sharing ya, karena Kak Izati ini merupakan salah satu penulis pertama KKPK. Waktu itu Kak Izati usianya masih 8 tahun ya Kak Izati. Buku pertamanya apa judulnya Kak? Buku pertama di KKPK itu judulnya Kado untuk Umi. Kado Nanti ini untuk aku Umi. bisa kasih lihat, aku nemu akhirnya foto Ada ya Kak Izati ya? buku-bukunya. Jadi nanti aku share screen pas aku udah mulai cerita kali ya. Boleh. Wah, ini udah nggak sabar banget nih gimana sih, apa sih ceritanya Kak Izati kok bisa jadi penulis pertama KKPK ya? Silakan Kak Izati. Oke, terima kasih banyak Kak Fauzia. Dan tadi aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak Kang Iwok untuk ceritanya yang sangat-sangat memantik banyak sekali kenangan-kenangan menyenangkan ya dari zaman kecil aku. Karena kayaknya kalau ngobrol sama Bapak Ibu tuh pasti banyak yang nyambung deh Kang Iwok. Karena ternyata kebiasaan-kebiasaan bacaku yang aku dapatkan dari keluargaku, dari ibu bapak teteh itu kurang lebih sama seperti apa yang barusan Kang Iwok paparkan. Dan masa agak lucunya tuh kayak kok sama semua sama yang udah pernah aku tuliskan juga. Jadi aku sangat-sangat senang bahwa kayak ternyata udah sangat banyak banget juga orang tua yang peduli dan ya peduli dan juga punya banyak minat untuk membangun dan merawat kebiasaan membaca dari rumah gitu ya. Jadi bukan melihat baca itu sebagai sesuatu yang tugas PR dari sekolah, harus baca karena kayak bu guru menyuruh, tapi dengan menginfuskan kebiasaan baca di rumah itu tuh baca tuh jadi dekat sekali dengan kebiasaan sehari-hari. Dan aku merasa sangat senang dengan mendengar kebiasaan-kebiasaan itu udah sangat sering aku dengar dilakukan sama banyak sekali keluarga, orang-orang terdekatku. Aku perkenalkan diri lagi sekali lagi ya. Halo teman-teman, ayah bunda atau calon ayah bunda atau mungkin yang aduh aku mau bercanda tapi tunggu aku kebiasaan les menulis lupa audiens harus ini ya rada profesional kalau sekarang. Jadi aku tuh punya les menulis Oke. teman-teman bunda, dan karena kebetulan isi les nulisnya tuh teman-teman seangkatan aku, jadi kayak kadang suka Segeng gitu ya. visual gitu. Bercandaannya bercandaan TikTok. Tapi Betul. ya perkenalkan lagi, aku Izati. Sebentar, ada suara ngelas keramik. Aduh, itu tadi udah berhenti, tapi aku pasang headset lagi sebentar. Em, Aku saat ini suaraku terdengarkan ya sekarang? Udah hilang suara lasannya, Kak. Oh, iya, persis di luar kamar. Saat ini aku baru 1 bulan pulang dari S2 di Columbia University. Jadi sebelumnya 2 tahun sekolah jurusan fiction writing, dan sekarang aku kerja di Jakarta jadi UX writer dan juga mengajar nih les menulis. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di sini yang usianya sebenarnya tapi 18 tahun ke atas, atau mungkin ayah bundanya yang pengen ikutan les karena memang lesku masih dirancangnya untuk teman-teman SMA dan selanjutnya, bisa loh ikutan les menulis aku karena banyak sekali hal-hal yang barusan tadi Kang Iwak paparkan, itu juga adalah nilai-nilai tentang menulis yang berusaha aku rawat dan kobarkan di les menulis aku. Jadi aku mulai menulis itu di usia 5 tahun. 2 tahun setelah aku mulai bisa baca. Jadi alhamdulillah kebetulan, lumayan ini ya, aku nggak pengen bilang 3 tahun tuh udah harus bisa baca, cuman faktanya kalau di aku, alhamdulillah 3 tahun itu udah mulai bisa baca buku, baca-baca majalah, baca-baca, kayak majalah-majalah komik dari Mizan gitu tentang puasa, dulu lucu banget dulu majalah-majalah komiknya tuh aku masih ingat banget salah satu buku-buku favorit aku. Nah, terus karena aku tuh punya 2 kakak dan, mereka usianya
9 dan 8 tahun jauh lebih senior dibanding aku. Mereka tuh punya perpustakaan di rumah, perpustakaan kecil. Jadi aku tuh sangat dekat dengan buku dan dengan membaca. Itu jadi keseharianku, kehidupanku. Aku tidur tuh beneran sama buku karena semua buku-buku di perpustakaan itu ditaruhnya di satu kamar, dan kebetulan aku sebagai anak bungsu yang baru boleh punya kamar sendiri tuh setelah SMP ya. Jadi selama kecil itu aku tidurnya bersama kakak-kakakku yang di kamar mereka itu penuh dengan buku. Jadi semua buku itu ada di kamarku dalam jangkauan tangan, kemanapun aku melihat itu ada buku. Jadi secara mandiri pun kadang kalau aku butuh hiburan gitu kan ya, ya aku otomatis tuh meraih buku gitu, dan bukunya Hiburannya tuh buku ya, Kak, ya, betul, ternyata ya. dan bukunya tuh mungkin karena di rumah itu ya bukunya banyak makanya bisa dibikin perpustakaan. Buku-bukunya itu tuh bermacam ragam. Ini aku kayak kebetulan aku habis pindahan rumah, terus aku membawa buku-buku zaman kecilku, kayak ada buku-buku terjemahan. Wah, Terus yang paling banyak tuh masih ada buku. awet ya, Kak, ya. Iya, buku-buku terjemahan, terus mereka tuh tipis-tipis dan kayak dan pendek-pendek, dan buku apa tulisannya tuh besar-besar, terus tulisan tuh ilustrasi-ilustrasinya tuh bagus. Dan nggak cuma buku terjemahan, tapi kayak buku-buku kumpulan cerpen Bobo. Itu aku ada Wah, di sama nih rumah. aku juga pembaca Bobo nih waktu kecil ya, Kak, ya. Iya, iya, dan Idola persis banget. persis seperti kata Kang Iwok tadi gitu, anak memilih buku, aku kayaknya lumayan yakin ini semua tuh buku yang aku ambil sendiri gitu ya dari rak, terutama karena gambar mereka tuh bagus. Aku tuh visual, jadi aku memilih buku-buku yang, oh aku suka gambarnya gitu, yang bikin aku emang menarik secara visual gitu. Dan buktinya aja nih, salah satunya juga ini ada seri dongeng klasik Indonesia. Aduh, kelihatan gak ya, kayak ada Jaka Tarub, ada Lengli yang dari Jawa Barat, terus ada Pangeran Katak dari Kearifan Bali. lokal ya, Kak, ya. Betul, dan itu semua ragamnya ada. Alhamdulillahnya mungkin aku lumayan privilegenya adalah buku-bukunya udah ada gitu ya di rumah. Tapi ibu bapak sering bawa ke toko buku, ke perpustakaan, ke taman bacaan. Dan yang aku rasakan di situ tuh adalah bahwa mmm, interaksi aku dengan buku tuh sangat dekat, dan itu tuh menjadi cara aku untuk mendapatkan hal-hal yang aku inginkan gitu. Contoh, dan kebetulan yang aku inginkan pada saat itu betul adalah buku. Meskipun juga kayak mungkin waktu itu aku pengen anak kecil pengen boneka, aku pengen apalagi ya, kayaknya dulu boneka aja deh. Kayak pengen buku atau enggak boneka. Dan biasanya untuk mau dapat sesuatu itu biasanya ibu bapak suka kayak, "Boleh nggak baca dulu?" gitu, atau kayak ngelakuin sesuatu dulu, terus nanti kalau misalnya itu udah selesai, baru boleh nih dapat sesuatu yang baru lagi. Nah, kalau untuk buku, salah satu ultimatumnya waktu itu adalah karena aku masih kecil, dan sensor di sistem sensor di keluarga itu lumayan ketat ya. Jadi aku baru boleh baca beberapa buku itu, salah, di usia tertentu itu aku cuman boleh baca beberapa jenis buku. Jadi memang dikawal, aku nggak boleh baca buku yang dirasa belum sesuai dengan usia perkembangan aku. Nah, jadinya kan dikit tuh ya buku yang baru bisa aku baca, dan semuanya udah aku baca semua. Akhirnya ultimatumnya adalah persis tadi seperti kata Kang Iwok, kalau aku mau beli buku baru, buku yang udah ada di rumah itu harus aku baca sampai selesai dan aku ceritakan kembali. Wah, ternyata sama ya, Kak Betul, Izati ya. betul, dan seiring aku belajar, waktu itu aku sempat jadi duta bahasa Jawa Barat, itu aku belajar juga tentang apa sih sebenarnya literasi itu, dan sekarang seiring aku habis kuliah menulis gitu ya, aku tuh menyadari bahwa memang, sebentar, yang dirawat dari kebiasaan menceritakan kembali itu tuh persis adalah elemen-elemen dari literasi. Jadi literasi itu yang setelah aku pahami, setelah sekarang ini setidaknya menurut aku, sepemahaman aku yang sekarang, itu tuh nggak hanya kemampuan bisa baca dan bisa tulis aja, tapi kemampuan kita untuk paham apa sih yang habis kita baca, apa sih yang kita tulis. Jadi kalau nggak salah tuh ada 4 siklusnya. Kemampuan kita mendapatkan bahan bacaan gitu kan ya. Jadi kalau kita bisa tahu, "Oh, saya tuh pengen cari info ini, bisa didapat di mana ya?" gitu, sesederhananya ya gitu. Bisa dapat info ini, oh dari internet, dari koran, dari perpustakaan. Kita tahu cara mendapatkan informasi itu lewat apa. Terus yang kedua membacanya tentu aja ya. Terus yang ketiga itu memahaminya, menganalisis. Jadi, oh ini tuh artinya apa ya gitu.
oh ini makna dari tulisan ini tuh apa, makna dari cerita ini apa, pesan moralnya apa, perasaan yang saya rasakan setelah baca itu apa. Dan yang terakhir, nah ini adalah siklus yang bikin siklusnya mungkin jadi paripurna, itu adalah ketika kita bisa menceritakan, bisa membuatnya. Membuatnya ini bisa lewat menceritakannya kembali, atau yaitu ketika kita udah mulai bisa nih bikin cerita-cerita sendiri, kita bisa menuangkan ide-ide kita. Jadinya tuh siklus yang sehat ya, jadi kayak udah menuangkan, kita udah bisa nulis lagi, kemudian kita mencari buku lagi, baca, paham, habis itu kita terpantik untuk mengeluarkan atau berkarya, turut berkarya gitu. Jadi literasi ini tuh memang sangat-sangat, apa ya, delicate atau apik gitu, dia menurut aku memang aku jadi mengerti kenapa kayak, oh memang, mmm, dia bukan perihal kita bisa baca aja, tapi membaca yang esensi baca itu ke saat kita mengerti gitu, kita bisa make meaning, kita bisa paham, oh tadi tuh ceritanya tuh bikin saya sedih misalnya, atau kayak, oh tadi tuh ceritanya bikin saya menjadi bersemangat. Kenapa ya menjadi bersemangat? Karena tadi ceritanya itu membahas tentang misalnya A, B, C, D, E, itu hal-hal yang enggak tertulis, tersurat di bukunya, tapi dengan kebiasaan kita berinteraksi dengan buku, kita jadi bisa menarik hal-hal yang tersiratnya gitu, makna-makna yang bisa jadi setiap anak atau setiap orang yang membaca, itu punya pemaknaan yang beda-beda terhadap setiap buku, dan itu yang bikin, yang mencerdaskan kita, yang bikin kita jadi kaya sama, empati karena kita tahu, oh ternyata orang ini, atau misalnya, oh misalnya kalau di keluarga aja, oh ternyata, kakak ini tuh merasakan ini dari buku yang barusan, oh ternyata adik merasakan hal yang lain dan lain sebagainya. Dan pertukaran informasi yang terjadi di luar buku, nah itu adalah menurut aku juga adalah lapisan atau esensi lainnya dari membaca gitu. Jadi informasi yang kita dapatkan itu nggak cuman tentang, oh buku ini bercerita tentang apa terus selesai gitu ya. Tapi ketika kita obrolin, ketika kita ceritain sama keluarga, terus ada terjadinya diskusi, nah itu tuh yang bikin kita tuh nambah informasi, nambah ilmunya, nambah kesenangan, karena kita juga jadi tahu, oh orang lain tuh merasakan hal apa yang berbeda dari buku yang saya baca. Oke, lumayan panjang ya intronya. Wow, itu baru Iya. intro. Berarti baca itu kalau kelihatannya kayak sederhana ya Kak, cuma baca apa yang ada teks di buku, tapi ternyata enggak, setelah itu tuh orang yang membacanya bisa mendapatkan after effect lah bisa dikatakan gitu ya. Seperti tadi bisa lebih empati Betul. misalnya, bisa lebih, memahami perasaan orang lain. Jadi jangan dianggap remeh ya membaca ini ya Kak ya? Betul, dan, aku merasa, wah makanya mungkin aku juga baru kayak buku itu jendela dunia tuh karena memang dia tuh gerbang kita untuk mengetahui banyak sekali hal, dan halnya itu tuh nggak perihal informasi aja ya. Jadinya setelah setelah aku dewasa dan aku melihat, oh ternyata dunia itu Waduh, tidak udah seindah. dewasa ya sekarang Kak ya? Lumayan, nanti aku kasih lihat ya, kita main game kalau yang mungkin belum sempat, nebak-nebak umur aku berapa, aku kasih game, aku kasih lihat foto waktu kecil, terus kita tebak ada berapa jarak antara foto itu dengan sekarang. Tapi intinya adalah, seiring, aku membaca lebih banyak buku dan nggak cuman informasi tentang dunia gitu, maksudnya informasi teknis bahwa kayak, oh ini ada cerita, tentang tokohnya itu misalnya dia ada tokohnya ceritanya tentang atlet taekwondo, atau yang satu ceritanya tentang, balerina, atau yang satu ceritanya tentang penari tradisional di, Keraton Solo gitu kan. Yang buku itu juga ngasih kita akses ke cara berpikir orang-orang, nggak cuman cara berpikir penulis, tapi juga cara berpikir karakter gitu. Kayak bisa loh misalnya ternyata ada orang yang misalnya kita tahu jatuh itu sakit misalnya gitu kan. Tapi terus ada, ini contoh sederhana kayak, oh di cerita ini ada karakter yang jatuh, terus dia ketawa gitu, dan dia malah seneng dia jatuh misalnya. Terus kita kan jadi kayak, "Hah, kenapa ceritanya? Kenapa kayak gitu?" Gitu kan. Terus dari buku itu kita jadi bisa mengakses, oh ternyata kejadian-kejadian yang kita alami secara serupa, itu ternyata dirasakannya tuh beda-beda oleh orang-orang, dan perbedaan pemaknaan itu yang akan menambah kemampuan kita, jadi
beneran secara harfiah bikin kita tuh lebih kaya dalam merasa. Dan menurut Oh, aku ketika udah besar nanti kemampuan merasa itu tuh yang akan menyelamatkan kita social skill ya, Kak, ya? dari berbagai macam kejamnya dunia ini kali. Aduh, Nah, ini aku izin share screen cepet aja boleh, untuk silakan. memberi bukti kali ya bahwa kayak ini siapa sih cuap-cuap panjang Oh, banget ya. justru banyak banget yang pengen dengerin pemaparan Kak Izati loh hari Iya, aku kayak ini. sangat bersemangat setelah mendengar tadi Kang Iwok bercerita. Nah, jadi Apalagi calon orang tua kayaknya yang belum punya anak nih kayaknya, wah mau nih ngelakuin hal yang sama gitu ya, Kak, ya? aduh iya semangat calon orang tua di sini. Nah, ini adalah tulisan perkenalan aku yang aku tulis di blog. Ini tuh dulu ini blog lama banget. Aku mungkin di sini juga ada yang udah sempet baca, tapi ini udah tidak aku update lagi. Cuman kalau mau melihat, wah kelihatan lagi umurnya di situ. Haha, ya udah nggak apa-apa lah ya. Ini kelihatan nggak screen aku? Kelihatan, Kak, cuma Oke, mungkin agak sedikit kecil ya tulisannya. oh, oke, bentar. Aku gedein. Ini kelihatan nggak sekarang? Apakah lebih besar? Cut. Eee, nah, lumayan nih, Kak. Nah, ya Oke. ini nanti baca mandiri aja ya, soalnya panjang. Tapi, Ada jadi alamatnya ya, Kak, di atas silahkan ayah dan bunda yang mau tahu oh tuh, iya, theladybug.tumblr.com. silakan. Gitu. Jadi ini sebenarnya persis apa yang udah aku paparkan barusan, gimana ceritanya aku, mulai menulis. Nah ini juga sama tuh kayak tadi Kang Iwok juga taruh foto lagi di depan laptop, so kayak apakah semua orang tua angkatan KKPK aku punya arsip foto yang sama gitu, karena kayaknya kalau dibikin Kayaknya sama museum, deh. dibikin galeri itu kayak lucu banget gitu kayaknya ya, gitu kan. Ini jadi, aku tuh udah menulis tapi ini kelihatannya aja keren ya, padahal isi tulisan dan ini aku akan bahas sedikit lagi untuk biar tidak membuat, deg-degan gitu kayak, "Oh my God, kayak gimana caranya biar udah bisa langsung nulis umur segitu?" Nah ini adalah foto buku-bukuku, ini yang dari Mizan. Dan selain di Mizan aku juga sempat menerbitkan oh nggak deng ini Mizan semua nih, ini Mizan ada yang juga diterbitkan Oh, dari itu yang Gramedia. kado Umi yang paling pertama ya, Kak, ya? Iya betul, Kado ini untuk kado untuk Umi Umi. yang pertama, Wah, Let's Bake Cookies, terus abis itu ada Hadadrianus Hood, Two of Me, to Ibuku of Sayang me. Muah, Wah, terakhir ini satu ibuku keping sayang. gitu. Nah jadi, ini adalah buku-buku aku pas yang sudah aku terbitkan, tapi itu kayak lama banget ya, tapi jadinya kadang aku suka merasa, wah Izati yang dulu dengan Izati yang sekarang tuh sebenarnya 2 orang yang berbeda. Kalau ada acara-acara webinar tuh aku rasanya pengen narik Izati yang dulu aja untuk jadi pembicara gitu. Karena ya yang melakukan itu semua tuh pas dia umur 8 sampai 12 dulu gitu. Sedangkan pas yang sekarang, mmm, pengalaman menulisku itu sudah sangat berbeda yang mungkin bisa aku bahas, singkat, kilat biar nggak mengambil terlalu banyak waktu. Tapi terus jadi yang, aku pengen bahas juga atau aku pengen ceritakan adalah, mmm, yang terjadi itu tuh bahwa menulis itu nggak sekadar kegiatan eksklusif untuk menjadi penulis gitu ya, tapi yang seiring aku sudah rasakan dari aku tuh nulis terus, jadi beneran mungkin aku nggak nulis buku setiap tahun, tapi setiap tahun tuh aku menulis gitu. Jadi mau itu nulis blog, mau itu nulis caption Instagram, atau misalnya mau nulis esai-esai untuk misalnya ikutan lomba, atau terakhir misalnya beasiswa dan lain sebagainya, aku menyadari kebiasaan menulis ini itu tuh esensinya tuh sebenarnya juga selain bahwa dia untuk tentu aja gerbang untuk berkarya ya, tapi juga untuk komunikasi dan nanti ketika sudah besar itu kata Terpakai banget ya. komunikasi itu kayak udah segala hal tuh ujungnya akarnya komunikasi 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 gitu. Dan terkadang tuh kayak bingung komunikasi kan mungkin dirasanya ya udah verbal aja gitu kan, tapi seiring aku terus menulis itu tuh terasa bahwa ketika kita terbiasa menghargai kata-kata, kita terbiasa melihat, oh ada berbagai macam tekstur kata, setiap kata itu beda makna, tiap kata itu beda rasa. Terus kita juga terbiasa dengan proses menerjemahkan isi pikiran kita menjadi tulisan. Tulisan ini tuh tulisan cuman tulisan aja ya kata-kata, enggak langsung jadi cerpen buku atau novel di awal. Tapi untuk tahu aja kayak, oh kita tuh ada proses pikir yang abstrak di kepala, terus proses menulis itu sesederhana memindahkan isi kepala kita itu
ke sesuatu yang bisa kita lihat, yang bisa kita baca, gitu. Dan itu nggak cuman ngebantu proses komunikasi, itu ngebantu kita untuk merunutkan isi pikiran, itu juga untuk meredakan emosi. Nanti kebetulan Oktober nanti aku ada les khusus untuk mengurai dan memaknai emosi, Wah, yang kita penasaran tuh Kak ya. Mungkin karena ya dulunya pernah kuliah di psikologi juga ya Kak ya, jadi bisa semacam betul. tulisan sebagai terapi gitu mungkin ya Kak ya? Benar, dan yang mengejutkannya juga adalah kayak semua hal itu tuh bisa solusinya tuh dipakai dengan menulis gitu loh. Kayak kuliah, bikin tugas, ya ya udah mah itu pasti tugasnya suruh bikin karya tulis gitu ya. Mau kirim email, cari pekerjaan, atau bikin lomba, itu pasti diawali dengan nulis. Mau mengurutkan apa, mau bikin film, mau bikin skrip film, apapun, mau ngobrol sama orang, bahkan misalnya mau Modalnya minta menulis. iya, bahkan mau minta izin ikut nonton konser misalnya ke Pada orang tua gitu. pengalaman nih kayaknya. Wah, iya jelas. Kayak berarti. Kayak gimana ya, kayak coba kita urutkan dulu segala hal yang saya inginkan gitu Iya kan. betul. Kita poles semanis mungkin supaya orang tua itu supaya ibu bapakku tuh bisa mengerti kayak, oh yang diinginkan tuh ini, dia udah tahu konsekuensinya apa, yang dia lakukan adalah ini, lala sebagainya. Dan itu aku rasakan, jadi mungkin aku kayak living breathing proof ya kalau ayah bunda kayak butuh kayak, apa sih gunanya menulis kayak ini gitu mungkin. Ini loh buktinya loh. Iya, karena betul-betul menulis itu adalah hubungan paling panjang yang aku miliki dalam hidup aku. Sekarang aku udah bisa bangga mengatakan itu karena, kayak nggak ada kerjaan lain dan, udah nggak bisa yang lain juga sih, kayak nulis aja gitu. Oke, udah Gitu. konsisten banget ya Kak ya, dari tadi usia 5 tahun, sekarang udah usia 20 plus ya Kak ya? Betul, 20 plus plus. Betul, dan terakhir Kak Fauzia sebelum kita ke tanya jawab, apa sih manfaatnya dan manfaatnya ini jangan salah nggak cuman perihal tadi kan kalau mungkin manfaat perihal, secara komunikasi dan bagaimana menulis itu ngasih kita manfaat untuk dalam bener-bener tanda kutip itu hidup, tapi kalau misalnya mau ngomongin prestasi kali ya, aku bersyukur alhamdulillah menulis ini udah jadi sponsor hidupku banget dan ini juga, tanpa aku sadari ya. Menulis itu udah membawa aku ke banyak sekali tempat-tempat baik yang insya Allah tempat-tempat baiknya itu adalah tempat-tempat dengan ilmu. Contoh Nah itu dia. sederhana dari awal, sekarang nih, dulu aku masuk SMP dan SMA dan, perlu dicatatnya juga dulu kan passing grade dan itu orang-orang masih berlomba-lomba kayak sekarang juga masih berlomba-lomba untuk masuk SMP favorit ya. Dan aku Betul. juga karena kayak, ya tidak punya tujuan hidup lain selain kayak, "Oh aku mau masuk SMP bagus," gitu kan. Tentunya dong Kak, pastilah ingin Itu. SMP yang terbaik. Nah, betul. Nah, tapi kebetulan aku tuh akademisnya tuh tidak secemerlang teman-teman lain. Aku sih, jujur-jujuran aja ya, karena aku lebih senang dengan kegiatan-kegiatan non-akademis. Kayak aku tuh aktif bermusik, aku aktif olahraga, aku sempat ikutan taekwondo, aku ikutan nari, ekskul nari di sekolah dan tentu aja nulis. Berkat Darmizan ini menerbitkan buku aku, dan Kak Andi Yuda juga waktu itu yang, pentolan yang bikin Mio, itu aku bisa masuk Betul. SMP dan SMA lewat jalur prestasi, Wah, dan keren. jalur prestasi menulis itu tuh belum ada bahkan. Mereka kan jalur prestasinya, olimpiade, sertifikat, lomba gitu kan ya. Tapi karena saking nggak adanya terus aku kayak datang ke sekolah terus ibu kayak, "Tada buku," gitu kan. Terus mereka kayak, "Oh iya. Oh iya ya," kayak, "Oh iya juga ya," gitu. Terus tapi jadi alhamdulillah berkat buku itu akhirnya membukakan jalan dan mungkin jadi membuka kesempatan untuk bentuk dalam tanda kutip "prestasi lain", bentuk ilmu lain, bentuk, mmm, cara, murid mengekspresikan diri yang lain untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah yang baik misalnya. Terus aku exchange ke Amerika selama 1 tahun dari SMA, itu juga aku yakin ada kontribusinya karena mereka melihat aku sudah pernah menulis, gitu. Nggak ada pengalaman ya, dan ada prestasinya gitu ya Kak ya? Betul, dan terus abis itu aku, duta bahasa Jawa Barat gitu kan ya, mungkin aku yakin jadi kebawa terus gitu dan itu tuh terakumulasi. Jadi seiring modal menulis yang mungkin aku kasih waktu di usia kecil, dengan kemudian aku bermain atau menjelajah berbagai macam tempat, itu tuh nambah terus ke kepala,
ke kepalaku, ke aku, ke diri aku, dan itu tuh tercermin ke tulisan. Yakin deh, ayah bunda dan calon ayah bunda nggak cuman baca, tapi bawa anak-anak ayah bunda, ini aku ngomong karena aku juga mengalami ya, kayak bawaan ayah anak bunda itu ke banyak tempat gitu. Jadi lewat buku satu itu penting karena di dalam buku itu juga udah tempat-tempat tersendiri gitu. Tapi kalau kita pergi keluar gitu ke taman, ke kebun binatang misalnya, atau lihat apa gitu, dan diskusi yang sama kita lakukan saat kita mendiskusikan buku, itu juga sebenarnya aku percaya itu memantik proses berpikir yang serupa. Karena esensinya sama, kita berdiskusi memantik ide-ide tentang hidup gitu ya. Oh itu kayak misalnya tadi persis sekali kata Kang Iwo, kucing makannya apa sih? Kira-kira kucing sedih nggak kalau misalnya ngelihat kucing lain makan tapi dia enggak gitu. Sama aja karena sumber buku itu tuh adalah isinya kan sumber informasi yang dirangkum sama penulis jadi bentuk buku gitu kan ya. Dan ya udah sama persis juga dengan kita keluar, kayak kita melihat langsung berinteraksi dengan kehidupan gitu kan. Itu sama juga kita berinteraksi dan mengakses info-info yang juga ada di buku gitu. Jadi pesan aku untuk teman-teman yang ada ikutan lesku tuh kadang-kadang itu adalah hidup sehidup-hidupnya gitu. Jadi keluar ketemu Dalam orang, banget ya, dalam banget ya keluar Kak. ngobrol sama orang, tanya dan terus kasih kasih Amati gitu ya Kak ya. benar benar. Jadi mungkin, untuk misalnya, anak aku tapi ini tentu aja aku tidak yang kalau yang ini akan aku ucapkan sekarang aku tidak berbicara dari pengalaman ya tentu aja karena belum punya anak. Tapi aku merasa percaya setidaknya bercermin dari aku kuliah S2 misalnya kemarin ketika aku pergi jauh banget ke Amerika, ke New York, pengalamannya beda. Terus kemudian aku duduk dan diskusi dengan teman-temanku, aku bisa merasakan sendiri kayak, oh part of writing atau bagian dari menulis atau bagian dari kita mencari ilmu, kita mencerdaskan diri, itu tuh adalah ya udah duduk, menyerap hidup dan kita tuh mendiskusikannya gitu, memaknainya gitu. Jadi, kalau misalnya dan lewat kegiatan-kegiatan lain, misalnya hari ini aku tahu, oh aku tuh nggak baca buku nih misalnya minggu ini, tapi aku ke taman sama temen, aku ngeliat ada pemandangan-pemandangan baru, misalnya di New York kan lumayan ya pemandangannya beda Beda banget lah sama ya, sini. beda banget lah tentunya. Iya gitu. Tapi terus jadi selama jalan-jalan itu tuh kepalaku tuh aktif kayak, "Oke, apa ya yang aku rasain tentang ini? Oh ada rasa nggak nyaman, apa ya rasa nggak nyamannya tuh apa? Oh terus bedanya sama Jakarta sama Bandung apa ya?" Gitu. Jadi kita memberikan diri kita tuh stimulus yang sama dengan kalau misalnya kita baca buku dan menurut aku itu sama efektifnya. Yang penting kita lakukannya dengan niatan bahwa kayak, oh ya kita tuh mau menjadikan menulis ini atau menghargai kehidupan ini tuh sebagai kebiasaan yang dekat sama diri kita dan tujuannya adalah untuk mencari ilmu, gitu. Wah, jadi emang itu yang disebut hidup sehidup-hidupnya tadi ya, Kak. Jadi apapun Betul. aktivitas kita, dibuat sebagaimana untuk terus mengasah, daya tadi ya, nggak hanya dengan membaca, tapi dengan duduk di taman aja kita tetap bisa dapat inspirasi. Keren banget. Betul. Sebenarnya ada satu poin terakhir lagi, boleh nggak sih? Apa tuh, Kak? Boleh boleh boleh, silakan Soalnya silakan. ini paling penting. Mumpung pada di sini ayah bunda juga dari tadi sangat mengamati Maaf banget nih. banget, aku melihat contekanku terus kayak, "Bentar kok contekannya panjang-panjang nggak beres-beres ya?" Yang terakhir itu adalah dan ini menurut aku paling penting juga, untuk ayah bunda dan teman-teman di sini untuk imani adalah ketahui bahwa menulis itu tuh proses. Jadi, tidak mungkin kita menulis itu tuh langsung bagus, Wah, langsung setuju jadi, banget. langsung logikanya nyambung, nggak ada itu sama sekali ya. Jadi setelah aku, menulis selama ini dan belajar menulis itu setidaknya dibagi jadi 3 tahapan, tapi aku nggak akan bahas. Tapi yang paling penting setidaknya untuk kita bisa bantu rawat, setidaknya di awal banget ini dan ini nggak cuman buat anak-anak aja ya, karena banyak banget juga teman-teman aku yang aku rasa, oh kita semua tuh juga sebenarnya, mmm, punya miskonsepsi tentang nulis gitu, bahwa nulis tuh kayak, "Oh gue nggak bisa Harus nulis." jadi penulis gitu ya, Kak, Iya ya, harus gitu, bagus tulisannya. betul, begitu nulis tuh langsung terstruktur tuh enggak.
Nah, itu betul, itu tapi kita lakukan tuh di tahap ketiga menulis. Jadi yang paling pertama yang menurut aku paling penting, yang menurut aku tuh bisa membuat menulis itu jadi kegiatan yang lebih menyenangkan, yang lebih ringan, dan juga menuai lebih banyak manfaat adalah ketika kita menyadari proses pertama yang paling penting atau paling, iya paling penting untuk dilakukan saat kita mau memperkenalkan menulis ke siapapun, itu adalah bahwa nulis itu tuh prosesnya sederhana menerjemahkan isi pikiran ke bentuk yang bisa dilihat, gitu. Jadi, kalau misalnya mau, misalnya kayak kasih buku kosong, aku ini dulu berawal tuh dari diary, dan isinya betul-betul aku cerita aja, aku hari itu ngapain, ketemu siapa, langit warna apa, ketemu Makan apa ya, Kak, ya? betul, makan apa, aduh makanannya enak banget, terus enaknya kenapa. Dan itu adalah proses awal menulis karena kita berusaha mengingat, kita merekam, menangkap kehidupan gitu kan ya, dan kita mengasah dan kita melatih proses kita bisa nggak nih memindahkan isi pikiran kita ke tulisan gitu, dan hasilnya acak adut, nggak masalah, justru harus acak adut dulu. Jadi kalau misalnya nanti ayah bunda, mudah-mudahan nggak ada ya di sini, aku rasa ibu bapakku juga dulu kayaknya nggak gitu. Dulu tuh aku isi diary itu cuman bolong-bolong doang gitu, kayak cuman nulis-nulis, bikin nasi-nasian gitu. Ya terus ibu bilang kayak, "Oh iya bagus ya." Gitu. Tapi tiap diary gitu aku kasih lihat, "Oh iya tulis lagi yuk, tulis lagi," gitu. Jadi yang mau Wah, jadi kita support dari orang tua ini penting banget ya, Kak, ya? betul, support bahwa kita juga orang tuanya juga paham bahwa kayak nulis tuh proses, nulis itu tuh cara berkomunikasi, nulis itu cara kita memaknai hidup, memaknai hari-hari gitu. Jadi kalau orang tuanya juga udah punya ketenangan soal itu, kalau lihat tulisan anak acak-adut tuh juga mungkin kayak, yes, dia udah bisa mulai nulis. Tulisannya acak-adut gak apa-apa. Ini udah satu step lebih lebih maju dari yang nggak nulis sama sekali misalnya. Jadi tenang aja ayah bunda, menulis itu proses yang panjang, diawalinya dengan nulis dulu apa aja yang ada di kepala kita. Oke, habis ini aku beneran berhenti ngomong. Sekian dan terima kasih. Wah, subhanallah keren banget ya Kak Izati pengalamannya, seru banget. Kalau saya ingin melengkapi ya, tadi kan kata Kak Izati, buku ini jendela dunia. Nah, tapi membaca adalah kuncinya. Jadi bukunya udah ada nih, jendela dunianya udah ada, ayo kita baca, ayo ajak anak-anak kita baca supaya bisa tahu dunianya seperti apa ya. Keren banget ya Ayah dan Bunda, sahabat KKPK pemaparan dari Kak Sri Izati yang udah menulis konsisten banget dari masih balita loh sampai sekarang akhirnya dia bisa punya kelas menulis sendiri. Alhamdulillah banget hari ini kita sudah dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat dari para narasumber. Nah, sekarang waktunya kita tanya jawab. Sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Terima kasih Ayah dan Bunda, sahabat KKPK. Tapi mungkin nanti akan saya pilihkan ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang mirip mungkin akan disatukan. Oke. Pertanyaan yang pertama kita lihat dulu contekannya. Dari Bunda Dwi Oktarina di Bekasi. Halo Bunda Dwi. Izin bertanya nih kepada Kang Iwok, katanya. Saya memiliki seorang anak laki-laki yang saat ini usianya menginjak remaja. Nah, saat usia TK dan SD dulu dia hobi sekali menulis cerita dengan karangannya sendiri, bahkan sehari bisa berlembar-lembar dia tulis. Nah, tapi nih saat ini setelah mengenal handphone, dia lebih fokus ke HP-nya dengan bermain game dan mengedit video-video animasi ya. Khas banget ya anak zaman sekarang, seneng banget ngedit video. Nah, pertanyaannya, apakah hobinya menulis saat usia dini hanya sekadar hobi sementara atau masih bisa ya jika saya mengarahkan kembali, dan bagaimana caranya agar dia tidak terlalu fokus ke gawainya? Nah, mungkin Kang Iwok bisa kasih pandangan mungkin ya, pengalaman atau mungkin cerita dari teman yang lain. Silakan Kang Iwok untuk Bunda Dwi. Oke, baik, terima kasih Bunda Dwi. Jadi ini memang tipikal anak-anak sekarang ya. Jadi kalau misalnya anak-anak sekarang ditanya, ya kalau besar mau jadi apa? Rata-rata anak nanya, jadi YouTuber katanya. YouTuber. Itu memang sekarang, gadget itu tidak bisa dipisahkan karena, tidak bisa dipungkiri, apalagi masa pandemi kemarin ya. Masa pandemi kemarin itu mau tidak mau kita memang harus menyerahkan gadget pada mereka. Awalnya anak saya pun, Raya pun, sebelum pandemi ini belum pernah saya kasih gadget, tapi pada saat pandemi mau tidak mau akhirnya saya pakai gadget gitu karena mereka harus mengenal. Memang, ini hal yang apa ya, yang sulit gitu saya jawab. Tapi, kalau misalnya,
literasi sebenarnya sudah ditanamkan. Artinya, anak pun udah tahu sebenarnya literasi itu seperti apa, atau menulis itu seperti apa, hobinya hobinya sekedar hobi. Selama ini pun saya menganggap menulis itu masih sekedar hobi, meskipun hobi yang menghasilkan pada akhirnya. Dan itu jangan khawatir Bunda Dwi, itu karena literasi yang sudah yang sudah di anaknya tadi ya, anaknya, laksanakan pada awal itu tidak akan sia-sia sebenarnya, tidak akan mubazir. Hanya saja memang kalau sekarang dia, lebih cenderung ke gadget itu mungkin karena, sudah mulai beralih. Apalagi untuk edit-edit video segala macam, kita lihat dulu videonya seperti apa, yang diedit itu seperti apa, karena itu bisa jadi kemampuan seperti saya bilang tadi, literasi itu kan tidak hanya literasi membaca menulis ya, tapi ada literasi visual juga. Dan itu untuk ngedit video pun dia ada literasinya juga gitu. Dia harus bikin konsep dulu, nanti videonya dieditnya itu seperti apa. Kalau selama videonya itu masih video-video yang bermanfaat, yang positif lah misalnya. Positif itu sebenarnya nggak masalah juga, itu bisa jadi salah satu yang mungkin ke depannya dia akan lebih sukses di sana. Dan itu literasi awalnya, literasi membaca dan menulisnya itu sebenarnya ada ininya juga, ada dampaknya juga, ada efeknya juga ke, proses yang sekarang. Hanya saja memang saran saya sih, literasi membacanya jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang, jadi anak tetap harus dikenalkan kembali, diingatkan kembali lah. Jadi memang kalau dulu misalnya dia suka nulis sampai berlembar-lembar itu bagus, tapi sekarang misalnya, eee membacanya yang jangan sampai hilang. Sekarang pun misalnya anak kan sekarang Raya itu masa usia tanggung ya, usia SMP itu maksudnya nulis cerita anak dia mungkin sudah merasa agak gede gitu, udah mulai remaja nih sekarang, tapi nulis remaja dia belum masuk, belum cocok gitu. Jadi dia masih nanggung, tapi, saya nggak masalah dia mulai agak stuck di nulis, tapi coret-coretan ngegambar sih dia mulai jalan lagi, tapi membacanya yang tetap dipertahankan, Oke, jadi jangan gitu. Jadi khawatir literasi sebetulnya ya, Kang, ya. betul Siapa betul. tahu dari Jadi mengedit video itu malah dia berprestasinya dari situ mungkin ya, Kang, ya? betul, itu. Jadi karena itu literasi visual mungkin Mbak Dwi ya, Bunda Dwi. Jadi hanya saja memang yang perlu dilihat itu, videonya dulu Videonya apa sih? Kalau sekarang sih mungkin anak-anak ke gamer atau misalnya video-video kreatif itu sebenarnya saya suka gitu lihatnya, itu kok anak-anak kreatif banget gitu, anak-anak sekarang. Kalau kayak di TikTok gitu, di Reel itu kan mereka bikin edit video itu nggak gampang loh bikin video kayak gitu, edit-edit video kayak gitu. Itu salah satu keahlian yang memang harus kita apresiasi. Jadi mungkin karena kekhawatiran kita, orang tua mungkin, kalau ngedit video itu bukan literasi, sebenarnya iya juga sih, itu literasi visual gitu. Jadi, Oke, sebenarnya nggak nggak apa-apa masalah ya, nggak asal masalah. masih Cuma masih dalam heeh. pengawasan aja ya, Kang Iwok ya? Betul, tinggal diawasi saja, itu apakah memang dia bikin kontennya konten-konten yang menarik atau konten yang positif atau tidak, itu aja sih sebenarnya. Oke, sip. Membacanya mungkin yang membaca oke jalanlah, jadi kita jangan larang, "Itu kamu nggak boleh bikin video segala macam," itu jangan juga sih, cuma Betul, kita lihat kalau misalnya videonya bagus, tetap di ini, tapi membacanya mungkin, seperti diingatkan kata lagi Kak ya, Ijati tadi kan, Kak Ijati kan bilang bahwa mungkin seminggu dia nggak baca, tapi dia kan membaca real, dia kehidupan. membaca kehidupan, itu kan sama literasi juga. Betul, oke. Minimal dia sudah ditanamkan literasi dari awal, tinggal dia nanti, implementasinya ke kehidupannya seperti apa, dan mungkin itu video itu salah satu mungkin jalannya. Betul, siap. Terima kasih Kang Iwok atas jawabannya. Sekarang kita lihat ada lagi nih pertanyaan untuk Kak Izati dari Bunda Norma di Semarang. Halo Bunda Norma, Kak Izati izin bertanya nih. Dulu kalau Kak Izati merasa buntu buat melanjutkan menulis cerita, apa yang Kakak lakukan? Terus buku yang pernah Kakak tulis yang paling berkesan banget, itu yang judulnya apa Kak? Di perpustakaan di rumah, DNA nama perpustakaannya ada banyak loh karya-karya Kak Izati juga Kang Iwok, ada banyak juga KKPK ini yang paling laris dipinjam. Sukses selalu Kang Iwok, Kak Izati juga Kakak PK. Wah, terima kasih sekali ya Bunda Norma, DNA Writing Club Semarang. Wah, ternyata ini koleksi bukunya banyak nih Bunda Norma dan nanya juga ke Kak Izati kira-kira tipsnya gimana sih Kak? Mungkin yang lain juga penasaran kalau Kak Izati lagi aduh bosan nulis nih apa yang dilakukan? Iya, aku selalu percaya ya, karena nulis itu kan kita ber ngerjain otak ya, kayak otak yang bekerja, yang kita peras, kuras, kayak, "Ayo pikirkan sesuatu," atau kayak
kita kuras, kalau misalnya udah mulai kerasa bosen, sederhana, isi otaknya udah gak ada lagi, udah selesai kita kuras semua, dan jadi mungkin kita udah nyampe di titik di mana perlu diperbarui isi kepalanya gitu, perlu diisi lagi. Kayak misalnya gelas, kalau nulis itu kita udah, atau misalnya keran, aku selalu merasa nulis itu tuh kayak ngasih wadah ke air yang jatuh dari keran gitu. Kalau misalnya terus kerasa kayak, oh udah nggak keluar nih air dari keran, berarti dari pompa air yang lebih besarnya harus mulai diisi ulang airnya. Nah itu aku selalu jadikan sinyal, dulu aku selalu jadikan sinyal untuk, menyegarkan diri, istirahat, sesederhana istirahat, karena, mmm, apa sih, ada sebutannya nulis itu tuh 2, intellectual labor dan physical labor, gitu. Jadi kalau misalnya ada satu yang udah mulai kerasa, wah capek nih, ya mau nggak mau harus istirahatin gitu. Bisa jadi, wah lagi senang-senangnya nulis, tapi terus kerasa nih udah pegal-pegal, dulu tujuh, udah kerasa nyeri nih di punggungnya gitu, atau kayak Sobat matanya jompo gitu ya. iya, gitu. Terus kayak dulu, atau misalnya matanya udah nggak enak, atau mungkin udah mulai kegerahan misalnya, ya udah itu diambil sinyalnya, oke istirahat, ngadem dulu, istirahat dulu, tiduran dulu, dan lain sebagainya. Dan untuk dari sisi intelektualnya gitu, biasanya aku menyegarkan diri, dengan melihat karya-karya yang lain gitu. Ya udah nonton aja dulu, nonton film, baca buku yang lain, ngobrol sama orang, atau kayak ngelamun aja. Aku baru menyadari setelah kayaknya setahun yang lalu tuh, kayaknya ini efek buruk dari hustle culture ya. Kayak aku tuh ngerasa kayak, wow melamun tuh buang-buang waktu, tapi pas aku lagi betul-betul mengilhami ngelamun aku tuh, aku ngerasa ini adalah hal termewah yang pernah aku Benar, lakukan. kemewahan ya ternyata melamun itu Betul ya, Kak, ya. betul, kayak ngelamun aja dan membiarkan, ya udah kepalaku tuh mikirin apapun yang dia mau, aku bisa kasih lihat. Jadi aku sempet waktu itu enaknya alhamdulillahnya dapat kesempatan S2 itu kan lumayan dapat banyak waktu kosong ya. Salah satunya itu ada 3 bulan libur musim panas, aku dapat 1 bulan untuk liburan alhamdulillah, dan aku reserve 1 bulan itu tuh khusus untuk menulis apapun. Jadi bukan menulis cerita, tapi intinya cuman nulis dalam arti seharfiah-harfiahnya. Dan ini adalah jurnal buku-buku harianku yang aku tulis selama 1 bulan itu, dan benar-benar setiap halamannya itu tuh adalah isi lamunan Random semua. thoughts gitu ya, Kak, ya. Betul, isi lamunan, dan aku merasa ini adalah salah satu tulisan yang paling bermakna yang pernah aku hasilkan setidaknya tahun itu gitu, dan itu adalah karena aku membiarkan otakku istirahat, badanku istirahat. Jadi kalau lagi ngerasa bosen, lagi apa, ya udah bersenang-senang lah, karena kan kita menulis itu kan merangkum hidup ya. Jadi kalau menulisnya udah bosen, ya sudah hiduplah gitu kayaknya. Supaya ada yang bisa Mmm, dirangkum lagi gitu ya, Kak, ya. betul, kurang lebih salah satu Oke, tipsnya itu. oke. Tadi ada lagi ya pertanyaannya apa? Ini, buku favorit yang paling Oh, berkesan yang pernah Kak Izati tulis? buku-buku ini agak susah ya, karena kan udah jauh banget ya jarak aku dengan buku-buku aku. Sekarang aku kayak ngeliat buku lama tuh kayak, kenapa sih? Tapi kayaknya aku paling berkesan tuh mungkin Kado Untuk Umi kali ya, yang paling pertama, karena Wah, itu iya. yang membukakan Jalan. jalanku. Alhamdulillah. Betul betul Jadi betul. Kado Untuk Umi. Oke, nah ini kayaknya di perpustakaannya Bunda Norma ada nggak nih ya buku Kak Izati yang Kado Untuk Umi, karena itu buku pertama Kak Izati dan juga buku pertama Kecil-Kecil Punya Karya KKPK. Oke, ini mohon maaf dulu ya untuk Ayah dan Bunda atau sahabat KKPK yang pertanyaannya belum sempat dijawab, tapi ini Kang Iwok dan Kak Izati ini aktif kok di media sosial ya. Kalau nggak salah Kang Iwok aktif di Facebook dan Instagram, Kak Izati juga aktif di Instagram ya Kak Izati ya, jadi mungkin bisa follow-follow. Nah, boleh nanti di sana apa sih tanya-tanya atau mungkin bisa lihat tips-tips atau acara-acara lain yang mereka berdua adakan ya. Oke, pertanyaan berikutnya ini mumpung masih ada waktu dari Bunda Nisa Takwani dari Lumajang. Halo Bunda Nisa. Sejak usia berapa yang paling efektif untuk stimulasi mengenalkan buku kepada anak agar mereka bisa tertarik atau senang untuk membaca? Karena saat ini sepertinya anak lebih tertarik dengan gadget daripada buku. Mungkin bisa Kang Iwok ya bantu jawab kira-kira paling cocok ini umur berapa sih mengenalkan buku, dan ini kayaknya kebanyakan orang tua nih masalahnya sama nih, anak-anak tuh lebih senang sama gadget daripada buku. Iya, kalau misalnya mengenalkan itu memang sedini mungkin ya,
sedini mungkin. Jadi, sekarang sih buku-buku bukan hanya untuk balita, bukan untuk batita, tapi untuk bayi pun ada. Itu kan buku bantal itu kan ya, buku bantal yang memang, gambar semua gitu dan itu biasanya dari kalau nggak dari kain, dari plastik ya. Jadi memang nanti kalau digigit atau ini nggak sobek gitu. Jadi kalau mengenalkan dari sedini mungkin dan itu mendongeng juga itu salah satu kegiatan pengenalan literasi. Sedini mungkin itu seperti saya bilang itu pengenalan literasi itu tidak hanya mengenalkan buku, tapi untuk mempererat bonding antara, ayah bunda dengan anak gitu. Jadi semakin dekat bondingnya nanti, hubungannya pun bisa lebih erat gitu, lebih lebih enak gitu antara anak dan ini. Apalagi buat ini, biasanya kalau untuk mendongeng itu saya tugasnya, karena saya seharian itu di luar kantor. Jadi pada saat ketemu anak-anak kangen, saya juga kangen, eee, duduk bareng atau, di kasur bareng, baca cerita, oke gitu, seru gitu. Jadi lihat ekspresi mereka, seneng gitu. Anak-anak, wajahnya ceria, mereka berdialog, itu salah satu kegiatan yang menyenangkan. Sedini mungkin. Jadi, dan setiap ada kesempatan, itu tidak perlu dibatas seminggu berapa kali gitu, atau misalnya, sebulan berapa kali, nggak berbatas. Jadi setiap ada kesempatan itu bisa lebih lebih bagus gitu. Jadi sekarang buku Oke, kan jadi beragam ya. bisa ya dari Nah, bayi juga sebetulnya ya Kang Iwok, nggak bisa. masalah. Mhm, Nah ini mhm. ada yang pertanyaan juga nih dari Bunda Citra nih di Lampung. Nah, ini gimana sih kalau misalnya anaknya sudah keburu kelas 5 misalnya, Kang, ya, tapi mereka nggak Mhm, tertarik nih sama buku, kira-kira Kang Iwok ada tips nggak ya? Kan kalau tadi nih misalnya mengajarkan anak dari kecil nih, tapi waduh sudah terlambat nih, waktu kecil tidak iya, sempat dikenalkan, sekarang anaknya sudah kelas 5. Kira-kira mhm, bagaimana? Ini sepertinya Bunda Citra mungkin guru ya ini ya? mhm. Sebenarnya nggak ada kata terlambat ya, selama kita mau mau berusaha. Yang paling biasanya paling saya sarankan itu ajak mereka ke toko buku dulu. Ke toko buku dan mereka pilih. Pokoknya, misalnya dia senangnya apa, senangnya, misalnya main lah ya, main di arcade gitu, mainan apa, mandi bola segala macam, itu ajak dulu ke toko buku, itu pancing dulu, boleh nanti kamu main game di ini, nanti beli koin berapa seperti biasa, tapi kita ke toko buku dulu, kamu beli buku dulu, gitu. Ya seperti ada semacam target lah, itu target yang artinya, eee, kita bukan memanjakan sebenarnya, kita ada, tugas tugas sebelum kita memberikan reward-nya gitu. Kalau kamu sudah menyelesaikan baca buku, satu gitu, nanti kita reward-nya apa gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya, "Oh jangan dibiasakan memanjakan anak," ya ini kan bukan memanjakan anak, kita ingin mengedukasi literasi gitu, mengenalkan, berarti harus ada usaha dulu gitu, karena anaknya sudah kelas 5 gitu, sudah kelas 5 dan itu anaknya mungkin sudah terpengaruh Butuh gadget segala lebih macam gitu, dan itu usahanya kan malah lebih besar ya, orang usahanya tuanya lebih harus lebih kuat gitu, kreatif lagi maksudnya ya, Kang, ya? iya, jadi, "Oke, kasih kasih kamu cari buku deh," gitu. Bukunya tentang apapun dia yang suka biar biar lebih masuk ya. Kalau misalnya buku tentang gadget misal atau buku komik yang mungkin lebih mudah dicerna ya karena visual ya, komik misalnya mereka, bisa gitu dan itu bisa bertahap bertahap ya. Kita memang kalau sudah kelas 5 bukannya tidak mungkin, tapi memang mungkin agak sulit untuk mengenalkan. Agak lebih lama lah prosesnya, butuh perjuangan yang lebih lama. Jadi kita berikan asupan, kemudian untuk ya kalau misalnya kita bisa tegaskan juga, seperti tadi, acara membaca bersama, buku bersama gitu. Jadi lepaskan gadget dulu semua gitu kan, baca, pokoknya baca. Terserah anaknya membacanya secara serius atau misalnya karena tuntutan waktu bersama, membaca bersama itu, ya minimum dia baca dulu gitu. Baca, mudah-mudahan itu akan memberikan dampak itu nanti ke depannya. Kita coba dengan beberapa upaya ya, upaya Oke, jadi yang ini. tidak ada kata terlambat dan orang tua harus Mhm, lebih kreatif lagi ya, Kang, ya. Apakah dengan betul reward, betul. apakah dengan apa, membuat Mhm, tadi jam khusus membaca, membawa ke toko mhm, buku dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Kang Iwok. Ini ada pertanyaan lagi, mungkin ini 2 pertanyaan terakhir dari Zuhairia, Bunda Zuhairia. "Halo Kak Izati, keren pengalamannya sangat inspiratif. Anak saya usia 11 tahun nih Kak sekarang, apa bisa belajar menulis dengan Kakak?" Nah, kan tadi Kak Izati ada kelas menulis ya, mungkin apakah bisa nih anaknya Bunda Zuhairiah ikutan? Iya, jadi untuk saat ini les-les menulis, aku sebutannya les karena biar gak kelas gitu kali ya, Oh, karena saya jadi pengen ikutan les nih sama Kak Ayo Izati. ayo, karena, les-lesnya ini aku yang sekarang udah berjalan, jadi dulu 2018 tuh memang ada kelasnya 3 jam, tapi sekarang
aku bikin versi mininya, makanya aku sebutnya tuh les. Nah, tapi memang itu masih diperuntukannya untuk peserta minimal 18 tahun ke atas. Nah, tapi jadi artinya yang bisa ikut itu ibundanya. Jadi menurut aku juga itu cara yang bisa dilakukan juga. Aku ini juga udah sempet tanya gitu sama temen-temenku yang psikolog pendidikan, karena kayak, "Bisa gak ya kayak aku tetap berusaha untuk ngajarin nulis ke anak kecil, tapi dengan kapasitas les menulisku yang sekarang masih untuk usia SMA ke atas." Terus kata mereka kayak, "Oh ya kan nanti calon ayah bundanya yang bisa ikut." Betul 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 Jadi ya. mungkin kalau mau dicoba, bisa ikut, cobain ikut les nulis, karena bener-bener, nggak menurut aku sih nggak susah aja yang isi les menulisku itu yang sekarang, setidaknya yang sekarang yang lagi berjalan, itu betul-betul untuk merawat dan, membiasakan kebiasaan menerjemahkan isi pikiran dulu. Jadi nggak kita langsung nulis susah, cerpen, artikel, apa Langsung gitu, bikin novel gitu ya, Kak, ya? enggak. Itu juga aku tidak bisa dan kalaupun ada lesnya mungkin aku juga tidak Nggak mau sih. ikut-ikut. Karena kayak, wow susah sekali kayaknya kan gitu, tapi yang mau kalau mau dicoba, gimana sih rasanya menulis, karena menurut aku juga itu efektif ya kalau kita mau membuat, persis banget tadi kata Kang Iwok juga, anak itu kan cerminan orang tuanya, kalau misalnya aku rasa aku mau mengajari sesuatu ke orang, makanya kenapa aku sekolah gitu, kalau aku mau mengajarkan sesuatu, aku harus terlebih dahulu tahu dulu rasanya kayak apa gitu. Nah, jadi makanya kenapa menulis ini tuh menarik sekali karena harapannya sebenarnya guru-guru menulis itu adalah setidaknya mereka yang juga menulis ya. Setuju juga sih Kang Iwo kayak jadi kayak kita juga menceritakan atau mengajarkan sesuatu yang kita tahu persis rasanya tuh apa sih kalau lagi nggak ada ide tuh gitu atau kayak rasanya apa ketika lagi bosen nulis tuh gitu. Nah, jadi kalau misalnya mungkin ayah dan bunda ini mau pengen mencoba merawat kebiasaan menulis pada anak, mungkin bisa dengan, ayah bundanya sendiri juga yang, nyobain juga, merawat Betul. kebiasaan tuh gimana sih gitu. Jadi nanti Memberi contoh duluan ya, Kak, ya? transfer ilmu setelah Betul. ikutan les aku. Oke, jadi gitu ya Bunda Zahiria. Jadi untuk lesnya Kak Izat ini dimulai 18 tahun. Tapi untuk sekadar info aja nih Bunda Zahiria bahwa KKPK juga ini sering ada roadshow loh, kelas kepenulisan. Nah, ini kalau untuk dari KKPK ini khusus untuk anak-anak, biasanya untuk anak usia 6 sampai 12 tahun. Nah, biasanya ada yang online, ada yang offline. Jadi Bunda Zahiria bisa follow Instagramnya @kkpkmizan untuk lihat nanti kalau misalnya ada info-info roadshow KKPK. Kalau kemarin tuh kita sempat ke Surabaya, terus juga ada di Bandung, nanti kita mau ke Jakarta, mau ke Tangerang. Nah, nanti Bunda Zahra mungkin domisilinya di mana bisa ikutan, atau bisa juga kadang kita ada kelas kepenulisan online nanti dengan editor langsung KKPK dan kadang juga dari penulis KKPK langsung ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan terakhir dari Masyihari. Izin bertanya nih Kak, gimana cara kirim cergam ke KKPK? Anak saya kelas 5 SD suka bikin cergam. Nah, ini info penting juga nih buat ayah dan bunda. Jadi KKPK ini seperti yang saya bilang tadi, menerbitkan buku-buku yang ditulis oleh anak-anak dan dibaca untuk anak-anak juga. Silahkan cek ke alamatnya di kecilkecilpunyakarya.com/kirim strip naskah ya. Jadi nanti di situ ada ketentuannya gimana sih cara kirim naskah ke KKPK. Nanti naskah-naskahnya akan dipilih, akan disaring lagi oleh editor. Kalau misalnya cocok nanti akan diterbitkan ya. Silahkan cek di kecilkecilpunyakarya.com/kirim strip naskah atau boleh tanya-tanya ke Instagramnya @kkpkmizan ya. Silahkan cocok tuh kalau kelas 5 tuh masuknya ke penulis KKPK banget ya. Silahkan ya dan bunda, dan jangan lupa juga nanti cek juga info-info tentang bulan bahasa kompetisi literasi yang lagi diadakan oleh KKPK. Oke deh, alhamdulillah banget nggak terasa. Wow, sudah hampir jam 11. Kita sudah 2 jam di sini. Tadi kita sharing session bersama para narasumber yang keren banget. Ada Kang Iwok Apkori dan ada juga Kak Sri Izati. Ini Kang Iwok ini produktif banget nulis buku anak, salah satunya ada juga yang diterbitkan di Darmizan dan bestseller banget ya Kang Iwok ya. Jadi emang benar-benar mendarah daging banget nih kayaknya kemampuan menulisnya, membacanya. Jadi ayah dan bunda silahkan dicek
dicek juga boleh profil Kang Iwok di Instagram, Facebook juga Kak Izati juga ya, yang mau ikutan les menulis nanti siapa tahu kita ketemu di kelas nih. Ya, di kelasnya Kak Sri Izati. Oke, Ayah dan Bunda, terima kasih banyak sekali atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan dari seminar daring kita hari ini bisa ada yang dijadikan inspirasi, bermanfaat juga, dan bisa menjadikan kita tambah semangat untuk selalu menebarkan kemampuan membaca dan menulis pada anak-anak kita ya. Nanti informasi lengkapnya webinarnya akan diupload ulang di YouTube-nya rumahkkpk.com. Juga nanti ada materi dari Kang Iwok. Jadi Ayah dan Bunda silakan langsung aja follow KKPK Mizan dan ada di YouTube-nya juga di Rumah KKPK atau websitenya di kecilkecilpunyakarya.com. Terima kasih banyak Kang Iwok dan Kak Izati atas sharingnya. Seneng banget hari Terima ini bisa kasih. sharing session bersama Kak Iwok dan Kak Izati. Terima kasih juga buat dan Bunda, keren semua, sahabat KKPK keren semua bahwa hari ini mau meluangkan waktu untuk menambah ilmu baru ya. Sampai ketemu lagi, saya Fauzi Hafida dan tim Kecil-Kecil Punya Karya yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sahabat KKPK. Terima kasih semuanya.